Ya. Oke, kita ke Pak Kaceh dulu. Ini Pak Kaceh ini punya mahkota besar ini, memenangkan Ustadz. Salam kemenangan Pak, salam sadar Pak. Salam kemenangan Pak Yusuf, salam sadar. Salam. Haleluya. Shalom. Haleluya. Luar biasa ini Pak Mbah Takokak. Ternyata Ustadz ya. Tidak sia-sia nih Pak Kaceh menginjil. Tidak sia-sia bener ya. Tumbang semua udah ketahuan aslinya kitab kuning. Aduh puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Selama kita masih hidup. Mengenal yang namanya kebenaran dari Tuhan. Yaitu di dalam nama Yesus. Coba sebentar, kalau Pak kita Kaceh, sudah mati. Pak Kaceh sebentar. Teman-teman yang mau masuk tolong tahan dulu karena narasumber sedang terputus ya. Supaya tidak benturan. Karena kalau benturan nanti narasumber nggak bisa masuk ini. Karena memang linknya penuh terus. Tolong tahan dulu teman-teman ya. Yang mau masuk tolong tahan dulu. Nanti kalau narasumber sudah tampil di layar baru silakan. Ya, tolong sabar dulu ya. Tahan dulu yang mau masuk sabar dulu ya. Ya, tolong jangan masuk dulu ya teman-teman. Kasih kesempatan dulu narasumber untuk masuk. Tolong tahan dulu, mohon pengertiannya ya. Ya, tolong tahan dulu ya. Waduh, ini pada masuk terus. Tolong mohon kesabarannya ya. Tolong tahan dulu, jangan masuk dulu teman-teman ya. Kasih kesempatan dulu kepada narasumber supaya narasumber tampil di layar dulu, baru teman-teman bisa masuk ya. Supaya tidak benturan, karena kalau benturan nanti akan sulit masuknya. Ya, sabar ya. Kita tunggu dulu. Oke, Pak Kaceh silakan Pak. Ya, baik. Ya, silakan. Kalau kita berbicara dengan satu alur, pasti ada chemistry-nya. Ada kesinambungan. Ada keterkaitan. Kalau saya berbicara dengan mantan santri, pasti nyambung. Tapi kalau berbicara dengan orang yang nyantri, kagak, Islamnya ikut-ikutan, nah itu yang repot. Hai, salam, Pak Mata Kokak. Salam. Saya ini di luar rumah. Salam sadar, Pak. Oh, ini di luar rumah saya demi sinyal. Iya. Puji Tuhan lah. Banyak pesantren yang nyadar sekarang. Giliran paman saya belum nyadar kayaknya. Apa udah ya, diam-diam nih, nggak ada telepon, nggak ada apa paman saya. Pesantrennya udah berhenti, ganti aja sama sekolahan, kata saya. Iya, Mbak Tekokak. Selamat Anda menjadi keluarga kerajaan Kristus, kerajaan sorga. Begitu. Kalau tidak ditinggalkan itu, berarti Mbak Tekokak ini hidup dalam kerajaan jin. Karena Muhammad bersama jin. Muhammad dekatnya dengan jin. Jin itu tidak ada yang masuk surga sebenarnya. Saya nggak mau jadi pocong, Pak. Pakai jas aja lah. Iya, bener. Matinya aja di pocong. Pak Kaceh. Ya. Ini Mbak Takokak ini bisa menjadi yakin ini gara-gara kitab kuning yang Pak Kaceh bahas itu loh. Pokoknya kalau yang nyantri-nyantri pasti dibaptis dah. Kalau yang nyantri-nyantri, karena nyambung kitab kuning. Tapi kalau yang nggak nyantri, bingung dia. Apa itu kitab kuning? Begitu. Iya, Mbak Takokak. Tadi saya mendengar Mbak Takokak serba sulit. Itu juga yang saya alami dulu, Mbak Takokak. Saya juga dulu ngilmu nggak mempan golok, nggak gempan peluru. Ilmu sekilan dulu namanya. Itu dari Mujarobat kitabnya. Jadi saya tinggal di Bekasi, ribut di terminal. Tinggal Pulau Gadung, ribut. Tinggal Tanjung Priuk, ribut. Tinggal di Grogol, ribut. Aduh, saya ini pengen nyari duit, bukan nyari ribut. Balikin itu ilmu ke guru saya. Pak, saya nggak mau punya ilmu begituan. Kebal sih kebal. Iya, saya cuma dikeroyok melulu. Begitu. Emang sih kuat. Nggak ditimpuk bata, kepala saya juga nggak hancur.
di Bekasi itu sama anak STM. Ya. Jadi saya punya pengalaman. Ya, saya punya ilmu kebal juga. Nah, setelah dibalikin ilmu itu, di situ gampang nyari rezeki. Jadi itu memang ilmu kebal itu ada komitmen dengan rezeki kita ternyata. Jadi banyak musuh, tapi memang kita kebal, gitu ditampilkan kekebalannya. Karena memang hasil puasa, hasil bertapa, begitu. Ilmunya itu. Nah setelah saya lepaskan, usaha gampang, cari kerja gampang. Nah di situ, jadi kalau yang tadi dikatakan oleh Mbah, begitu, saya juga ngalami. Gak mempan golok, digini-giniin golok, gak mempan. Jadi ditantang orang jago kayak apa, saya lawan dulu. Ya pernah saya dikepung oleh beberapa orang, kanan kiri bis, saya di gawangnya, di gang bis depan musuh, kemana saya loncat ke atas, ke apa namanya bis Kota Maisari ya, naik ke atas, set, loncat aja langsung, set, itu ilmu saya dulu, ya. Jadi dikepung depan belakang, loncat ke atas Mayasari. Ayo, saya bilang naik ke atas. Kita diadu di atas Mayasari. Nggak ada yang berani. Itu dulu. Nah, lakon saya. Jadi ribut. Pulau Gadung itu kan, saya pernah anak. Waktu masih hutan Pedongkelan itu. Saya sering ribut di Pedongkelan tuh. Yang grup-grupnya Kapak Merah tuh. Kapak Merah sekarang udah terang itu. Udah kayak aman sekarang. Bongkar sama Ahok. Gitu. Jadi itu tempat main saya dulu, tempat ribut saya juga, begitu. Jadi pemain copet di Pulau Gadung tuh banyak yang kenal dulu, begitu. Banyak yang kenal karena teman main. Anak terminal saya beda. Di Priuk juga begitu, anak terminal Priuk. Ya, jadi hidup saya juga memang di lapangan. Gak mempan golok itu bener. Gitu. Lahir di Priuk saya Pak itu. Oh, Priuk lahirnya ya. Saya juga tahun Pedongkelan tahun 87 itu masih hutan di situ, belum ada kelapa gading, belum dibuka. Nah, itu sekarang saya udah ribut di situ. Sekarang udah mahal tanahnya. Nah, saya ingat ke guru, kalau saya lawan saya minimal 100 orang, kalau belum 100 orang jangan mundur. Gitu dulu. Makanya dikeroyok anak STM 60 mah saya hadepin itu. Watak, prok, tapi tetap aja nggak tahan kalau dipegang kanan kiri, wah, mau bisa lepas doang begitu. Bisa lepas, loncat. Ada pernah yang menolongin polisi itu. Itu ilmu apa tuh Pak Kaceh? Ilmu apa namanya tuh Pak? Bacaannya apa namanya, Pak? Ya. Bacaannya apa Pak? Bacaannya ayat-ayat apa Pak? Itu bacaannya ada. Begitu. Ilmu ngilang. Nah, ilmu ngilang di Quran juga. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kita jalan ke pinggir orang itu nggak kelihatan kita. Begitu. Nah, itu masih hafal bacaannya sampai sekarang. Itu. Jadi ilmu ngilang, ilmu kebal. Saya kan mau jadi centeng masuk ke Jakarta dulu tujuannya. Cuman kok saya hidup sengsara begini. Kenapa itu ya Pak? Kenapa ayat-ayat Al-Quran kok dijadikan ilmu ini ya Pak? Ilmu kebal. Ya ternyata setelah saya terbuka sekarang, itu ayat-ayat jin. Makanya Muhammad itu dekat dengan jin. Surat 72 ayat 19. Makanya bersyukur lepas dari ajaran jin. Makanya kalau masuk Islam gampang, keluar dari Islam itu taruhannya nyawa. Gitu. Makanya umat Islam mengatakan, oh tidak ada paksaan, la ikraha fid-din, gombal loh, bacot doang kata saya sekarang. Saya 6 kali diuber-uber, gitu. Tapi mungkin sekarang mah pada malu kali ya disiarkan terus sama Muhammad Kece. Pada mendingan ya, nih, auranya udah beda nih, udah nyaman nih. Ya. Ada juga pejabat di Tasik udah meninggal anaknya, udah dibaptis, disersi lagi sama pimpinannya, kasihan tersana.
Ada dulu. Tapi gimana Pak? Masih kuat? Pokoknya maju terus. Walaupun saya dihukum. Ini kebenaran. Oh, terima kasih. Setiap ketemu juga, Pak Haji. Masih panggil Pak Haji aja ke saya dia. Gimana nanti dihukum? Oh, biarin aja. Dalam Tuhan memang resikonya begitu katanya. Aduh, makanya sekarang ini kita harus merdeka dari agama. Karena memang politik agama ini sudah masuk ke kepolisian, masuk tentara, PNS. Begitu. Makanya HTI ini udah masuk kemana-mana. Gitu. Makanya disadarkanlah bahwa itu agama politik. Harus kita sadari tidak mungkin masuk surga dengan mengajarkan politik. Yuk cerdik sebelum memberi. Lihat aja ayatnya. Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan diri. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkan umatnya? Dibangga-banggain, diagung-agungkan. Padahal tidak ada ayat Al-Quran mengagungkan Muhammad. Al-Quran mengagungkan Isa Al-Masih. Pak Aceh. Iya. Itu saya dengar kalau Muhammad matinya karena diracun ya Pak. Oh iya, dalilnya di mana Pak? Dalilnya di mana Pak dalilnya? Ada hadis Bukhari. Bentar, saya buka nih ya. Jadi hadis Bukhari itu Mbak Takokak suaranya sebentar Pak Aceh. Mungkin handsetnya bisa dicabut dulu Mbak Takokak. Oh, suaranya. Supaya ini nggak bunyi. Ya. Oke. Oke, baik. Nah, itu dia. Jangan sampai dubbing ya. Ini bagus nih. Ya, oke. Lanjut Pak Aceh, lanjut. Di hadis apa Pak itu? Di racun Pak. Nah, itu di hadis Sahih Bukhari nomor 2424. Coba dibentangkan itu. Sebentar kita Sahih tampilkan dulu ya. 2424. Sahih Bukhari 2424. Sahih Bukhari 2424 ya, Pak? Ya. Ya, Sahih Bukhari 2424. Yang sama Zainab binti Jasi itu ya? Diracun. Ya. Di sini dikatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahab. Screen Pak, biar teman-teman yang lain bisa baca juga. Oh, ya, ini sudah kan Pak, saya. sudah. Oke, mantap. Saya pakai. Nah, ya. itu dia. Jadi saya bacakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahab dan seterusnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang wanita Yahudi yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seekor kambing yang telah diracun. Lalu beliau memakannya, kemudian wanita itu diringkus dengan bukti daging tersebut. Dan dikatakan, tidak sebaiknya kah kita bunuh saja? Beliau bersabda, jangan. Sejak itu aku senantiasa melihat. Betul kan? Ya. Sama? Iya. Ya, betul. Kalau nomornya sama pasti. Begitu. Jadi melihat bekas racun tersebut pada anak lidah Rasulullah. Jadi ada lagi, didukung lagi di hadis-hadis lain. Coba dinaikin itu hadisnya. Begitu. Hadis penguatnya dinaikin di bawah. Iya, coba hadis penguatnya. Sebentar, Sahih Bukhari 2424. Enggak. Yang 7008 itu apa, Pak? 7008, aduh nggak kelihatannya kecil, saya pakai handphone. Itu Pak. (2424) Oh itu di buku itu 2008 tuh di buku itu adanya.
Tapi yang itunya Oh, 24-24-nya sama, iya. Itu pas. 24 sama. Iya, iya sama, udah saya bacakan tadi. Iya, Jadi iya, iya. Muhammad itu matinya diracun oleh perempuan Yahudi. Maka sejak itulah dendam kesumat kepada orang Yahudi itu. Marah Hmm. betul, turun-temurun. Jadi kalau orang benci sama Yahudi itu keturunan membenci. Itu dari iblis itu. Dari setan, dari jin. Gitu, makanya yuk kita bersabar, terima Yesus agar kita diselamatkan. Karena Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Begitu. Baik. Oke. Wanita Yahudi Kita, meracuni Muhammad. Iya, jelas gitu ya. ya. Ya, Gitu, teman-teman tolong tahan Mbah. dulu ini Mbak Takokek narasumber kita terputus. Tolong tahan dulu ya, Sinyalnya kayak teman-teman, jangan masuk. kurang bagus. Kita kasih kesempatan dulu ya kepada narasumber. Nanti kalau narasumber udah masuk, baru teman-teman masuk. Tolong tahan dulu ya, yang mau masuk tolong tahan dulu. Mohon sabar dulu sebentar ya. Oh, jadi kematian Muhammad itu karena diracun ya, Pak? Iya, persis gitu. Hmm, Jadi kematian itu diracun oleh perempuan Yahudi. gitu ya. Itu yang suaminya dibunuh sama dia. Tapi kan Betul. Muhammad itu kan menurut Islam kan seorang nabi ya, Pak. Kenapa kok bisa sampai mati diracun ya, Pak? Ya itu dia, karena si perempuan itu kan suaminya dibunuh sama dia di depan matanya. Menurut dongengnya Oh, gitu kan di begitu. Sirah Nabawi. Iya, Hmm. makanya dia balas dendam. Akhirnya terjadilah seperti itu. Iya, 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 iya. Meracuni, diracun. Bapak tahu peristiwa itu sudah lama, sejak masih di Islam dulu? Itu sejak di Arab saya dapat ilmu itu. Bukan, Bapak tahu Asli. kalau Muhammad diracun itu sejak Bapak di Arab atau sejak Bapak di Islam dulu Bapak udah tahu peristiwa itu? Udah dengar, cuman kan sekilas-sekilas itu. Cuman yang lebih pasehnya itu dapat dari Arab, waktu saya di Arab. Oh. Begitu. Lebih pasnya. Waktu itu Bapak tidak bertanya kok seorang nabi kok bisa diracun gitu. Oh tidak, karena sami'na wa ato'na kalau di Quran Hmm. itu. Jadi Oh gitu. dengarkan, taati. Ngerti, gak ngerti, taati. Makanya banyak orang tertipu. Maka saya sekarang berani katakan bahwa Islam itu adalah menipu. Ya, suruh ke Arab, ke Mekah, katanya mau ketemu Allah. Cuma batu di sana. Gitu. Jadi paham persis orang Indonesia ini diajarin. Makanya dulu curiga saya kenapa Al-Quran tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh bahasa terjemahannya. Ternyata kalau dari dulu Al-Quran sudah diterjemahkan, saya yakin dari dulu orang pada pindah ke Kristen. Ya dulu kan tidak boleh terjemahkan, baca saja sudah dapat pahala. Itulah yang menyesatkan dan membodohkan Indonesia. Baca satu huruf saja sudah dapat pahala. Nah itulah pembodohan. Jadi dibaca saja dapat pahala, dihafal terus. Makanya lihat aja yang masuk ke channel Pak Yusuf dari Muslim, mana ada yang tampil punya dalil. Cuma, oh bukan begitu. Oh itu salah pengertian. Dia jelasin nggak penting. Ya, makanya banyak jemaat yang kabur sekarang. Hmm. Begitu. Jadi tidak bisa menjelaskan. Karena mereka itu ilmunya, ilmu katanya.
Coba saya teriak-teriak begini, mana ada Somad Adi Hidayat membuka, menyanggah. Nggak ada. Karena dalam hatinya mengiyakan. Oh benar juga ya yang disampaikan Muhammad Kacek. Begitu dalam hatinya. Ya seperti Mbah Takokak itu tadi. Yang paham kitab kuning, keluaran pesantren. Nyambung berbicara dengan saya. Saya itu nggak nyambungnya dengan para pendeta. Nggak nyambung. Karena beda alurannya. Pendeta nggak ngerti kitab kuning. Gitu. Kalau berbicara dengan santri, nyambung saya. Gitu. Ya sama, ibarat berbicara soal Mekah dengan orang yang pernah ke Mekah. Kita akan nyambung. Tapi berbicara soal Mekah dengan orang yang irian, ya nggak nyambung lah. Debat kusir, makanya percuma digiring-giring ke Alkitab juga. Mereka itu nggak paham, walaupun Alkitab memang benar. Tapi harusnya digiringnya ke Quran dulu, biar mengerti ke Qurannya. Begitu. Pak Kacek, Pak saya mau tanya Pak Kacek, dulu pemahaman Bapak waktu masih di Islam, itu huruf-huruf Arab itu maksudnya seperti apa dalam pandangan kalian waktu itu masih di Islam? Kok harus huruf Arab? Sakral, gitu? Pak. Dulu itu sakral. Jadi ada satu huruf aja ngeletak, diambil, dibakar, dimakan. Itunya apa namanya? Sekarnya atau arangnya. Gitu. Saking sakralnya, kalau bawa Quran tuh di atas kepala, dijunjung, disuhun. Ya. Begini ini, Pak. Kalau bawa Quran tuh begini dulu. Nah, di pesantren tuh begini terus. Dijunjung tinggi. Saya pikir memang benar sakral banget. Bukan Al-Qur'annya, Pak. Maksud saya huruf Arabnya itu loh. Lah iya. Apa ada kelebihan gitu loh? Apa ada kelebihan dengan huruf-huruf biasa, huruf Latin? Dulu kan sangat lebih, paling bagus karena bahasa Allah katanya. Jadi perkataan begitu. Arab itu bahasa Allah. Hurufnya huruf Allah. Aduh, setelah saya tahu, najai. Angin najong. Jadi cuma Allah yang mengerti ya? Iya, cuma Allah yang mengerti. Kita cuma baca doang. Makanya kalau dengan huruf Arab tuh kayaknya indah banget. Maka dibikin bendera kibar-kibar. Duh, orang tersesat. Begitu. Sekarang saya bisa mengatakan karena sudah tahu yang benar. Kalau dulu kan tidak tahu yang benar. Kata Ustadz benar itu aja bangga dengan itu. Itu dulu. Ya. Apa Allah hanya mengerti satu bahasa apa bagaimana Pak dulu? Waktu Bapak masih di ini. Iya, perasaannya hanya bahasa Arab aja Allah ngertinya dulu. Setelah sekarang nyadar, waduh, ternyata tertipu oleh bahasa. Banyak lagi itu. Gitu ya. Coba tanya Mbah Takokak juga sama seperti itu. Bahasa paling benar tuh kayaknya bahasa Arab dulu. Jadi bahasa Setelah Arab saya itu sekarang bahasa surga ya dulu. Sekarang saya nyadar, aduh kurang ajar ini penjajah. Politiknya memang luar biasa. Arab itu nyerang negara lain tuh dengan mengirimkan kitab. Dipelajari kitabnya oleh orang Indonesia. Berantem dah dengan keluarganya. Begitu. Diadu domba, beda paham. Ada Sunnah wal Jamaah, ada Persis, ada Ahmadiyah. Berantem tuh beda paham. Lama-lama ketahuan ternyata Islam itu politik toh. Aduh. Itu. Makanya saya bersyukur sekarang. Mbak Takokak, saya mau tanya nih Pak Helia Jupri. Dulu ya, pemahaman Bapak tentang huruf-huruf Arab itu seperti apa, Pak? Bapak bisa jelaskan sedikit, Pak, waktu Bapak masih di Islam dulu. Kalau di saya dulu itu, karena saya menganut ahli sunnah wal jamaah dulu itu. Jadi setiap ayat Al-Quran itu ada penunggunya, Pak. Ada penunggunya. Iya, benar. Kalau diamalkan itu penunggu-penunggunya itu akan memberikan kekuatan, akan memberikan apa yang kita minta. Nah itu jin itu. Ada hodamnya. Ada hodamnya katanya. Jadi bukan Tuhan yang memberi kekuatan, tapi penunggunya yang memberi kekuatan gitu ya? Iya benar. Betul, Pak.
cukup ini juga ya Pak, cukup benturan juga dengan logika manusia ya. Oh iya, nggak pakai logika mereka. Apa kata orang Arab? Suruh ngebom ya ngebom. Udah kalau udah kena magic Arab, waduh. Jadi jin Arab itu, makanya banyak yang jadi korban. Bom Bali, bom Makassar. Kasihan mereka makanya terjebak dengan pengajaran politik Arab. Makanya saya sebutkan sekarang, Islam itu politik. Mana ada yang berani bantah sekarang? Udah ketahuan politik kok, hilafah politik, FPI politik gitu. Kak Aceh, ini berita sukacita nih Pak. Batakokak ini memuridkan orang ada kurang lebih 200 orang nih Pak. Oh, puji Tuhan. Iya, Tadi saya luar biasa. Tadi saya bilang sama beliau kalau butuh pembekalan nanti kami siap kok untuk ini. Oh iya, untuk saya juga siap bantu nanti pembekalan. Begitu banyaknya kalau karena COVID. Kadang-kadang tidak terjangkau oleh jarak itu, hanya calling di WA dulu, intensifnya lah, continue-nya di WA gitu dulu. Tapi mungkin nanti tanggal 28, 29 pengikut Yesus akan berkumpul nanti. Haleluya. Oke. Itulah gerakan saya dulu, Pak. Kenapa, Setelah Pak? Itulah gerakan saya dulu penginjilan. Sekarang kalau dibuka semuanya, memang KTP-nya banyak masih Islam, tapi mereka sudah baptis. Banyak itu. Iya. Gitu. Kalau kata saya kumpul. Apalagi dari Jawa Tengah. 1 jam bisa kumpul 100 orang. Kumpul. Enak banget tuh. Tapi KTP masih Islam. Anak rohani saya aja udah ngebaptis 200 orang. Anak rohani saya. Gitu. Iya. Sama Mbah Kokak. Gitu. Iya. Melahirkan banyak anak rohani kita nih Pak Kece. Benar. Sekolahnya tidak terlalu tinggi, cuma S1 doang dia. Bacanya aja nggak bisa dia. Kalau datang Ustadz, kalau ada Muhammad bisa menyelamatkan, saya ikut Ustadz. Tapi kalau tidak ada, nih baca. Cuma gitu doang dibaca gitu, Ustadz bertobat dia. Ya S1 bacanya aja kurang lancar gitu. Jadi dengan pendekatan itu, kumpul setiap malam tuh kumpul di rumahnya itu, ngobrol-ngobrol tentang Tuhan. Begitu Pak. Banyak yang dibaptis itu. Baptisnya di kali, selokan atau ke pinggir laut, bawa perahu. Ya. Begitu. Itulah cara saya dulu. Nah sekarang karena terlanjur sudah di publik, saya siarkan semuanya di publik. Begitu. Tapi puji Tuhan lah, Mbah Takokak akhirnya mendengar. Mbah Takokak akhirnya yakin, kan gitu. Beranak lagi, gitu. Kita dapat mahkota di surga nanti. Gitu. Karena ini, sebentar lagi saya mau baptis puluhan orang ini, Pak. Oh iya, puji Tuhan. Murtad mereka. Iya. Luar biasa, Pak. Karena dengar YouTube, Pak. Karena dengar YouTube. Iya. Pemurtadan, Pak. Iya. Luar biasa cara kerja Tuhan ya. Kita nggak terjangkau dengan kita punya ini. Kita punya nalar, tapi Tuhan begitu dahsyat karena Dia mengasihi jiwa-jiwa. Cuman karena mereka dengar-dengar YouTube aja ini luar biasa nih, mereka mau dibaptis semua. Oh iya. Santri yang punya HP, setel Muhammad Kece. Oh, jangan dilihat. Muhammad Kece ini penyesat. Itu di bawah HP-nya di WC setel. Orang kan kalau dilarang makin tambah penasaran. Kayak Siti Hawa begitu. Jangan makan itu. Penasaran, deketin begitu. Ini katanya penyesat, jangan dilihat. Di toilet dibuka sama dia. Pas dilihat, nonton Kece ya. Oh enggak, katanya malu dia. Nonton Kece tuh. Diintip lah sama teman-temannya. Teman-temannya ngabarin.
Jadi dibenci tapi dicintai katanya. Tiap nyetel aja, Maman kece terus katanya. Saya bilang haleluya. Begitu. Pak, kita terima dulu nih teman-teman ya Pak, biar bisa Boleh, boleh, berdiskusi. boleh. Oke, Iya. kita terima dulu nih Pendeta Aditya, Pendeta Palsu Aditya. Salam mempesona. Ya, halo. Ambil minum tadi. Oh, haleluya. Selamat malam semuanya dan salam mempesona. Ya. Selamat malam, Ini Aditya. Mas Adit ini terpesona Pak, ini sebentar lagi juga dibaptis nih. Ya, mudah-mudahan Pak. Oke, boleh saya langsung bertanya ke narasumbernya nih Pak Yusuf, minta izin? Boleh silakan. Ini Terima kasih narasumbernya Pak Pak Yusuf. Kace nih. Waktunya sangat mempesona. Pak Kace makan dulu lah, jangan awas keselak Pak Kace. Nanti matinya jelek deh. Oke, untuk Pak Helia Jufri ya. Tadi kan kalau saya lihat judulnya, wow luar biasa, amazing ya. Mantan Ustadz dan juga mantan juara MTQ Pak ya. Berarti kalau sudah mantan MTQ dan mantan Ustadz, berarti bukan bacaannya lagi yang diragukan. Berarti bacaan Al-Quran ini sangat mempesona sekali Pak ya. Soalnya untuk menjadi peserta MTQ ini tidak semudah itu ya. Kira-kira bisa enggak Pak Takokak itu membaca ayat Al-Quran? Saya share screen Pak ya. Ya, boleh lah Pak Takokak. Untuk membuktikan kepada publik bahwasannya Pak Takokak ini betul-betul mantan Ustadz dan betul-betul mantan peserta Musabaqah Tilawatil Quran atau festivalnya Al-Quran gitu Pak. Bagaimana Pak Takokak? Boleh ya? Boleh. Oh siap, luar biasa. Oke, saya share screen dulu Pak Takokak ya. Ya, mudah sih. Saya share screen dulu. Silakan Pak Yusuf dinaikkan. Luar biasa ini. Ini misalnya mantan MTQ ini, siapa tahu kan saya bisa terjamah gitu, Pak Takokak ya. Silakan Pak Takokak, luar biasa. Waduh, tidak kelihatan. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, mari ini mantan peserta Musabaqah Tilawatil Quran ya, kita dengar ya. Digedein Mas Adit tulisannya. Oh siap. Oke, saya perbesar sedikit ya. Ya. Sabar Pak Takokak. Ini sebentar, saya mau tanya dulu nih Mas Adit, sebelum dibaca ini ayat yang memang sering diperlombakan apa bagaimana nih Mas Adit? Iya, termasuk sering diperlombakan ini. Ya. Yakin? Yohanes itu. Yakin ini sering diperlombakan? Bil abdi karena itu Yohanes itu huruf Arab. Ya ini. Wa kalimatu kana indallahi wa kana kalimatullahi ada. Jangan Pak Kace yang baca. Ini biar juara MTQ kita ini. Itu Yohanes itu. Injil bahasa Arab itu mau tipu nih. Ini si Aditya itu tipu ini, mau tipu orang. Yohanes itu. Nah, ini ya ini sama sih kan Arab juga kan. Ya ini kan Injil Yohanes ini. Iya. Lebih mempesona kan? Ya silakan Pak Takokak. Bukan yang dibacakan itu gini loh Mas Adit. Makanya saya tanya tadi. Ayat yang sering dilombakan itulah yang Anda suruh untuk Mbak Takokak baca. Jangan ambil ayat, jangan ambil Injil. Anda ini gimana sih? Tapi malah bagus loh Pak Yusuf. Ini versi Arabnya loh. Silakan kitab Yohanes ini. Silakan pakai Bayati aja. Ya, Bayati turut jihad. Pemirsa dimanapun Anda berada. Aditya paham nggak Bayati? Ya. Sebentar dulu Pak Kace. Mari kita dengar ini. Silakan Pak Takokak. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke ya. Fil ba'di kanal kalimatu wa kalimata kana indallahi wa kana kalimatullah. Ya sudah, itulah cukuplah. Lanjut Pak. Wah, masa Rabun itu tadi kan lanjut. Hafalan berarti kalau udah lanjut. Mana sudah nggak ada tulisannya ini Mas Adit ini. Belum. Ini lagi. Ini belum ini. Ini tadi baru sampai sini Pak Yusuf. Dari atas ini sampai sini tadi. Nah, yang gini sekarang.
Silakan, Pak. Yohanes 2. Adakana fil ba'di indallah. Wah udahlah, runyem nih. Kecil banget. Oke. Hurufnya kecil Oke. Mas Adit. Besar. Lagi dari Al-Qur'annya Pak ini, Pak. Ini Al-Qur'an ini, Pak. Nah, Yang ini Al-Qur'annya. ya, Silakan. ya digedein supaya orang bisa baca dengan jelas. Soalnya matanya kan sudah ini. Masa segini udah kelihatan? Udah pakai kacamata lagi. Yang ukuran 60 yang lebih besar lagi, Mas Adit. Oke, siap. Kasih besar dikit. Ukuran 72. 72. Ya. 72. Bentar dulu. Ya, silakan Pak Takokak. Komitmen dulu. Kalau ini udah budget bayar apa? Mau baptis atau bayar uang? Ya, kirim pulsa 20. Kirim pulsa 20. Ini uang nih. Ini juara musabakoh ini. Dapat hadiahnya ke Mekah loh. Jangan salah. Ke Mekah itu sekarang kan 80 juta. Nah, ini jangan sembarangan ngetes orang. Kamu bayar, harus siap bayar nih. Nah, kan biar orang itu di luar percaya gitu Pak Aceh. Kan ini banyak yang nonton. Silakan Pak Takokak. Wa idza qila lahum aminu kama Pak Aceh diam dulu. nu'minu kama sufaha. Orang gila tuh. Ada sudah salah lagi Al-Baqarah itu. Al-Baqarah ya. Udah. Pak Aceh dikasih bocoran aja. Al-Baqarah. Cepet banget. Wa idza Nah, udah. Wa idza ulangi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Udahlah, gitu aja dulu. Uyang nih lihat hurufnya. Udah Aditya. Sekarang kamu udah kalah nih ya. Udah kalah total kamu sama narasumber. Nah sekarang kamu mau dibaptis enggak? Kenapa saya tanya begitu? Kalau kamu tidak mau dibaptis, nanti dibaptis di neraka di sana. Karena Muhammad tidak ada masuk surga. Muhammad tidak ada masuk surga. Ya kalau memang Muhammad akan masuk surga, silakan tampilkan ayatnya di sini. Bisa nggak nampilin Muhammad masuk surga? Bisa. Mana? Silakan buka. Ayo. Ya, silakan buka surat Al-Ahzab ayat 40. Ya, di situ jelas dikatakan Muhammad itu Hotamin Nabiyyin, kata siapa itu pengakuan Muhammad? Nah, ini kan kalau ada nuduh lagi kan. Nah, Muhammad itu kan sudah dibacakan sama saya. Mengaku Muhammad Hotamin Nabiyyin, ternyata muncul Yosef Paul Jang. Berarti bukan Hotamin Nabiyyin. Yosef Paul Jang Nabi Indonesia tahun 2006 yang ke-26. Iya. Berarti ayat Quran itu gagal dong ya. Ayat Quran itu gagal. Al-Ahzab ayat 40 itu gagal itu. Kenapa nama Nabi Muhammad itu cuma 4 kali dalam Al-Quran? Sementara nabi-nabi lain itu lebih banyak ya. Kalau Nabi Isa kan 24 kali. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tidak ditulis berdasarkan hawa nafsu. Bukan, itu untuk menepis. Karena orang-orang seperti Pak Aceh itu zaman Nabi itu sudah ada gitu loh. Bahkan umat masa itu yang sehidup dengan Nabi itu bahkan mereka itu menentang dengan terang-terangan yang walaupun sudah dibuktikan dengan mujizat. Dan manusia-manusia yang dulu itu ada sekarang seperti Pak Aceh ini. Yang jelas orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran itu akan selalu ada. Ini tinggal kita hanya bisa mau menggunakan sedikit akal sehat kita dan mau menggunakan sedikit hati nurani kita untuk mencerna ayat Al-Quran tadi. Karena apa? Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Demikian. Lah iya, karena kamu tidak berakal maka kamu menggunakannya hadis, fikih, kata ulama. Ya karena kamu tidak berakal. Coba kalau berakal pasti menggunakan Quran kayak Muhammad Kaceh.
Nah di Quran yang dekat dengan Allah adalah Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Kalau Muhammad di Quran surat 72 ayat 19 dekat dengan jin. Jin itu sebangsa setan. Ayo. Ya, narasi-narasi di yang mana ada Muhammad dekat ya. dengan Allah? Menurut Quran, orang yang dekat dengan Allah itu Isa Al-Masih. Coba buka surat 3 Al-Imran ayat 45 Pak Yusuf. Udah tahu saya. 45. Udah terlampau sering ya. Baca Ya, biar didengar oleh penonton. Gak apa-apa, saya ulang-ulang sampai hafal. Dia juga Al-Fatihah dibaca terus diulang-ulang siang malam 17 kali. Yang bakal terpengaruh itu hanya orang-orang Islam yang hanya orientasinya dunia saja. Ya, contohnya ketika dia berdoa. Akhiratnya gimana? Sebentar dulu. Nabinya saja tidak masuk surga. Bentar dulu, Bagaimana mengharapkan akhirat? Nipu loh. Jangan dipotong. Kamu itu nipu. Di dunianya saja sengsara, suruh perang melulu. Apalagi di akhiratnya, Dit. Jangan Muhammad dipotong sendiri dulu. Di akhirat tidak tanggung jawab. Ayo. Dalam Islam itu ketika ada orang mendapat kesusahan, baik kesusahan material maupun kesehatan ya, ketika dia berdoa kenapa tidak dijawab oleh Sang Pencipta? Mungkin ada yang salah dengan kehidupan, apa dosa-dosa yang telah diperbuat masa lalu. Kan demikian. Artinya di sini umat Islam itu harus bisa jangan boleh suuzon sama Sang Pencipta. Mungkin itu yang terbaik. Diberinya kekurangan materi itu juga bentuk dari ujian agar manusia itu bisa bersyukur. Demikian juga ketika kita diberi rezeki yang banyak, itu juga sebuah ujian. Karena apa? Dunia ini memang menipu. Dalam Islam itu jelas ya, dunia kan berasal dari bahasa Arab yang artinya sementara. Kita hidup di dunia ini sementara gitu loh. Apakah kita sanggup dan mampu menerima kenyataan hidup di dunia ini, ya kan? Karena memang dunia itu bukan segala-galanya. Jika Anda mampu dan sukses menjalani cobaan di dunia ini, insya Allah surga itu akan dapat. Karena apa? Orang Islam tuh selalu mengejar akhirat, maka dunia itu akan bersimpuh. Ketika dunia kita kejar, maka akhirat akan tertinggal. Itulah Islam, luar biasa, sangat mempesona Pak Kacek. Pak Kacek kan mengejar dunia. Iya, Dit. Dengerin, Dit. Udah, kamu giliran saya ngomong. Kamu jangan nyerocos dulu. Kamu saja menyembah Allah aja tidak tahu menyembah. Orang mendirikan tiang agama dibilang menyembah Allah. Salat 5 waktu itu kan tiang agama. Bukan menyembah Allah, itu aja udah keliru. Pak Yesus orang juga sholat 5 waktu itu akan celaka. Kamu apa tidak pernah baca surat 107 Al-Maun ayat 4? Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, udah ini aja nih. Begini menurut Quran, menurut Quran surat 3 Al-Imran ayat 45, di sini terkemuka dunia akhirat itu Isa Al-Masih bukan Muhammad. Orang yang didekatkan dengan Allah itu namanya Isa Al-Masih bukan Muhammad. Muhammad dekat dengan jin. Oke, ya. Begini Pak Kacek. Nah ini ayatnya nih. Sebentar dulu saya itu kan pertanyaan saya yang pertama tadi kepada narasumber. Ini pertanyaan yang kedua Pak Kacek. Sabar dulu lah. Pak Kacek kan sudah jadi pendeta ya kan? Mungkin saya ingin pertanyaan yang kedua kepada Mbak Takokak ya. Kan katanya tadi ketika saya ikuti kesaksiannya itu di mana Mbak Takokak di situ kan ketika berdoa itu kan tidak dikabulkan seperti itu Pak ya. Artinya seolah-olah Mbak Takokak ini kecewa gitu loh dengan Sang Pencipta sehingga Mbak Takokak itu meninggalkan Islam. Lebih kurang seperti itu ya cerita yang saya tangkap itu. Ini ketika Pak Takokak itu berdoa terus tidak diijabah oleh Sang Pencipta, itu yang terlintas di pikirannya itu apa, Pak? Apakah Tuhan itu menurut Anda tidak ada atau gimana gitu, Pak? Silakan, Pak. Ya, kalau yang terlintas menurut saya ini perlu diselusuri ya. Sehingga saya harus membaca Al-Quran lebih banyak dan saya temukan di surat Al-Maidah ayat 68, di surat Al-Imran ayat 3 ya. Berarti ada kitab-kitab yang lain yang harus dipelajari mungkin. Begitu kan? Nah, sementara di surat Al-Maidah ayat 68 atau di surat Al-Imran ayat 3 menceritakan kitab lain yang tidak pernah oleh pengajaran kita ini. Kitab lain itu malah pegangnya aja disebutnya jangan pegang kitab itu dosa, katanya haram itu hukumnya, kafir gitu. Padahal diperintahkan. Di surat Al-Imran ayat 3. Kita umat Islam itu Pak
bahwasanya Al-Qur'an itu menjelaskan bahwasanya kitab Taurat itu diturunkan kepada Bani Israel, kitabnya Musa kan diturunkan kepada Nabi Musa. Demikian juga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan untuk Bani Israel juga untuk mengembalikan mereka karena mereka telah meninggalkan hukum Taurat kan demikian, Pak. Makanya di dalam Bible itu sering kita jumpai Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhan Abraham, bla 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 kan. Jadi di situ tidak dikatakan Tuhan untuk seluruh umat, Pak, karena memang di kitab mereka juga bahwasanya Nabi Isa juga diturunkan untuk Bani Israel, demikiannya juga Nabi Musa, ya kan? Makanya Al-Qur'an itu berbeda. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Tidak disebut wahai Israel, tidak. Karena memang Al-Qur'an itu datang untuk seluruh umat manusia, Pak, ya. Itu hanya. Silakan Anda cari di Perjanjian Lama bahwasanya kitab Taurat itu untuk Bani Israel saja, Pak. Itu. Karena memang Bani Israel dengan Islam itu kalau kita bicara Bani Israel atau mereka yang beriman kepada Taurat Musa, kalau dalam konsep ketuhanan kita tuh sama, Pak. Artinya sama di sini itu sama-sama meyakini bahwasanya Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada yang setara dengannya. Itu konsepnya sama walaupun mereka menyebutnya Hasem. Tapi dengan Tuhannya Pak Aceh jelas berbeda. Tuhan Pak Aceh itu anaknya Maria. Masalah. Beda, Dit. Beda. Kalau Kristen kan menghadap kemana saja menghadap Yesus. Sementara Islam kan harus menghadap ke barat, terus ke Batu Hitam, ke Ka'bah. Nah itu kan beda. Karena Islam itu hanya di bawah kekuasaan Arab. Di bawah doktrin penjajahan politik Arab. Kamu mah jadi budak Arab di sini, penyampai Arab. Ya, padahal kamu orang Indonesia. Jadi gini, Dit, kamu harus nyadar. Kalau kamu orang Indonesia, pertahankan NKRI Indonesia, ya. Jangan ngotot-ngotot bela Arab. Ya, buktinya ketika ada tsunami di Aceh, tsunami di Palu, mana bantuan dari Arab? Nggak ada. Arab itu cuma cari makannya dari devisa negara. Begitu. Begini Pak Aceh. Begini Pak Aceh, kalau kita bicara kenapa orang Islam itu sangat menghadap Ka'bah, karena memang bahkan sudah dijawab oleh Al-Quran di surah Al-Baqarah itu kan. Al-Baqarah berapa ya? Bahwa bunyinya itu kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Hamba sahaya di sini membebaskan budak maksudnya ya. Jadi jelas. Kenapa kamu menghadap ke barat? Kenapa kamu kalau ibadah menghadap ke barat? Kalau seperti itu, kan menurut Quran tidak ada kebajikan menghadap ke barat dan ke timur. Kenapa kamu lakukan menghadap ke barat, Dit? Ya karena memang zaman. Ya karena memang sudah melanggar sendiri. Ya. Karena Nabi Muhammad dulu itu sholatnya kan menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi sering diketawain. Itu tiang agama, Det. Itu politik, itu tiang agama. Sering diketawain oleh orang-orang Yahudi. Makanya walaupun ayatnya bunyinya seperti itu, ya ayatnya bunyinya seperti itu, dalam kenyataannya umat Muslim pelit, susah. Bantu aja tetangganya kayak susah. Nah, yakin pelit. Saya juga pelit, belum pernah transfer ke saya. Belum ada rekening dari Adit. Oke. Berarti Mbak Takokak sebentar, berarti Mbak Takokak ini murtad itu karena dia melihat umat Islam, bukan melihat agama Islam. Nah, ini yang jadi masalah. Oh iya. Sebentar. Kita beragama itu, Pak. Jangan melihat oknum, Pak. Jangan melihat person. Karena apa? Manusia itu tempatnya kesalahan, Pak. Tempatnya kurang. Kalau kita melihat manusia, konsekuensinya kita akan siap kecewa, Pak. Makanya kalau mempelajari agama, pelajari kitabnya, bukan oknumnya. Jangan membangun narasi, Mas Adit, jangan membangun narasi yang tidak benar ya. Tadi Pak Supri, Pak Ilya tadi sudah bersaksi bahwa dia itu meninggalkan Islam karena dia melihat ayat-ayat yang ganjil di dalam Al-Quran. Itu. Jadi bukan hanya memandang kepada orang-orang Islam yang pelit, tapi memang pada dasarnya doktrinnya yang membuat Mbak Takokak ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Islam. Ya, jangan membangun narasi yang liar lah, Mas Adit. Kita ini mengedukasi orang.
Ya, oke Pak Yusuf, kan tadi Mbak Tako mengatakan dia itu kan katanya orang Islam itu pelit, bla bla dan segala macam kan. Ya mungkin kebetulan orang yang dijumpai oleh beliau itu ya yang pelit gitu loh. Kalau ketemu saya nanti Pak, Betul. insya Allah akan saya transfer. Demikian. Jadi itu jadi itu tadi Pak. Kalau kita beragama itu jangan lihat oknumnya. Baik di Islam maupun di Kristen, oknumnya itu pasti ada Pak yang seperti itu ya. Tidak Islam, tidak Kristen, tidak Hindu, tidak Buddha, pasti ada kalau kita bicara oknum. Buktinya Pak Aceh aja Anda pernah transfer kemana-mana, hanya ingin menerima aja kan. Ini salah satu contohnya misalkan seperti itu. Oh, jangan berbohong Mas Adit. Pak Aceh ini orangnya murah hati. Ini setelah berjumpa Tuhan Yesus, Pak Aceh ini murah hati. Bagi sana, bagi sini. Nah, itu Pak yang Aceh. merasakan. Merasakan nih Pak Yusuf. Oke. Betul. Oke, Begini Mas berarti Adit, ya silakan Pak, silakan. coba tampilkan Pak Yusuf, kan ada ayat buah itu dilihat dari Ya. pohonnya. Itu di mana Betul. ya? Aduh. Bentar. Oh, itu di Bible Pak. Ya. Bible ya, di- Wah, bagaimana Pak? Kalau belum pernah sampai Bible ini, masa kalah sama saya? Saya sudah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. Iya, Tapi saya malah kan iman saya baru- tambah kuat, Pak. saya baru ini, baru 2 bulan ini baca Iya, ini. Pak. Kita beragama memang harus baca kitab, Pak. Jangan lihat individunya, Pak. Siap kecewa nanti. Wah, sudah Silakan, dikecewakan dari dulu. Belajar itu- sudah lama. Nah. Ya, memang begini, Pak. Memang Syaitan itu menggoda manusia itu dari semua sisi, Pak. Misalkan kalau dia Muslim belum bisa baca Al-Quran, biasanya setan itu masuk dari ranah-ranah yang ringan-ringan aja. Semakin Setan kuat itu iman lewat mana seseorang, masuknya? Dit, sebentar. Adit. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka setan itu tetap akan berusaha bagaimana menggoda orang ini. Misalnya seperti Mbak Kokak, mantan ustadz, katanya mantan peserta musabaqah tilawatul Quran dan segala macam. Ya mungkin lewat itu tadi, lewat harta itu tadi dan segala macam kan. Seperti itu memang setan itu tidak ada habis-habisnya Pak untuk menjerumuskan manusia ini dari jalan menghadap Sang Pencipta gitu Pak. Demikian. Silakan, Berarti Pak salah Utama. Mas Adit. Iya. Ya itu berubah itu karena dijamah Rohul Kudus, bukan dijamah setan. Hati-hati, dulu itu dijamah setan, sekarang Rohul Kudus, beda lagi loh Mas Adit nih. Oh, pernah didatangi Roh Kudus ya, Mbak Kokak? Ya, Mas Adit pernah lihat Tuhan nggak? Nah, belum. Nah, kan Mbak Kokak tadi katanya sudah dijamah Roh Kudus. Saya ingin tanya gitu, seperti apa sih kalau dijamah Roh Kudus? Mbak Kokak penasaran saya soalnya. Apakah diraba itu, apakah digendong seperti apa yang selama ini saya lihat di kesaksian Pak Yusuf Mandobulu gitu loh kan? Kan katanya ada Gini aja. artis kemarin kan Kamu merasakan- digendong oleh Yesus, ngopi bareng sama Yesus. Apakah seperti itu, Pak? Silakan, Pak. Nah, mau Mas Adit dijamah Rohul Kudus, mau? Mau saya takut saya, khawatir yang datang sundel bolong, Pak. Mana berani saya. Takut. Justru sendal bolong itu adanya di kuburan, banyak pocongnya. Kalau kita pakai jas nantinya. Iya, karena memang syaitan itu bisa menyerupai apapun, Pak. Ini yang berbahaya. Makanya kita tidak dalam Islam itu tidak boleh mempercayai perdukunan, itu syirik, Pak. Kalau Mas Adit menanyakan itu, Mas Adit menanyakan bagaimana caranya dijamah Rohul Kudus. Ya. Mas Adit harus dibaptis dulu, Mas. Biar Rohul Kudus itu bisa dirasakan. Oh gitu Pak ya. Bagaimana? Kalau di Islam itu kalau mau masuk Islam itu belajar Mas Adit, dulu Mas Pak. Adit. Bedanya. Mas Adit Ya. gini, Mas Adit gini. Tadi Mata Koka sudah bersaksi. Dulu dia ustadz, ya. Dia justru mempelajari ilmu-ilmu perdukunan, ilmu kebal, ilmu itu di Islam. Jadi jangan diputarbalikkan gitu loh. Oh, Itu gitu. justru beliau di Islam dulu, dia menjalankan hal-hal yang mistik seperti itu. Ya ya. Bahkan Oke, tadi Pak berat- Aceh bilang ada ayat-ayatnya dari Al-Quran gitu. Ya. Oke. Justru di Islam itu menjalankan perdukunan atau mempercayai hal-hal yang mistik, yang ilmu hitam dan segala macam, bahkan dalam Islam itu dilarang keras, bahkan itu bisa menjerumus ke syirik. Bahkan dosa yang paling besar dalam Islam itu ya syirik, menyekutukan Allah, dan itu dilarang dalam Islam. Demikian. Nah, kalau dengan alasan itu berarti wah, memang sudah sesat dari sananya berarti Pak Yusuf seperti itu. Ya dari Nggak boleh prakteknya, menurut keterangan kan bisa seperti itu, tapi kan prakteknya kan lain, ya.
Semakin dia Prakteknya jadi kan kiai, lain. gitu. Gitu. Prakteknya. Prakteknya itu loh yang dilihat Mas Adit. Seperti kayak Pak Aceh ini, katanya rahmatan lil alamin. Tapi Pak Aceh ini sudah 6 kali harus pindah tempat gara-gara dikejar, mau dianiaya, bahkan mau ditumpahkan darahnya. Itu, Oh iya. itu kan Oh kenyataannya. iya. Ya, baru ingat saya juga Pak Yusuf, terima kasih saya diingatkan. Ya, saya juga tadi pernah dengar bahwasanya Pak Aceh ini pernah mempelajari ilmu kebal dan segala macam katanya kan. Bahkan Pak Aceh Ya. ini tidak mempan oleh senjata tajam seperti itu tadi ya, luar biasa berarti saya salut sama Pak Aceh. Tetapi kenapa Pak Aceh ketika mendapat musibah tabrakan, kenapa maaf ya jadi pincang gitu Pak Aceh? Kenapa ilmu kebalnya berfungsi di situ Pak Aceh? Apa Pak Aceh? Mungkin bisa dijelaskan Pak Aceh, silakan. Siapa bilang saya pincang? Normal kok. Tanya Pak Yusuf saksinya tuh. Sering ketemu normal, mana pincang? Kata siapa lu pincang? Fitnah lo. Saya normal. Ada videonya kok. Ada videonya perlu saya lalu. Ada videonya saya sering simpan banyak tapi saya karena Pak Aceh mengaku kebal itu aja sih maka saya angkat gitu loh. Saya baru ingat kan seperti itu. Lu jangan kamu asal samber kemana aja lu nggak jelas. Kalau ngomong harus jelas konsepnya loh. Kalau di sini mau masuknya mana? Mau bawa menyampaikan kebenaran Muhammad atau mau apa? Harus jelas lo konsepnya. Kalau mau mempertahankan Muhammad, tolong tampilkan di mana ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan umat. Udah menyerah aja. Gimana tampilkan ayatnya? Di surah Muhammad ayat 2 itu ada. Bunyinya begini Pak Aceh ya. Gak ada. Muhammad di surah 2 itu Muhammad menyatakan Muhammad berdosa. Tidak ada Muhammad. Dengar dulu saya baca. Saya baca artinya dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Sungguh mempesona ayatnya Pak Aceh. Ini gimana lagi? Jelas kan? Iya, yang diturunkan kepada Muhammad adalah perkataan jin. Yang diturunkan kepada Muhammad itu perkataan jin. Coba Pak Yusuf bentangkan Sahih Bukhari 731. Oke, menurut Pak Aceh itu jin. Jadi, tetapi ketika yang diwahyukan kepada Muhammad itu adalah perkataan jin. Ya, yang diwahyukan kepada Muhammad perkataan jin. Bentangkan Sahih Bukhari 731. Sahih Bukhari nomor 731. Tapi giliran Nabi Isa kalimatullah inilah jalan yang lurus. Kenapa tidak dikatakan dari jin Pak Aceh? Ini Pak Aceh standar ganda dong. Tidak boleh begitu. Ya enggak. Kalau memang kata Quran Isa al-Masih kalimatullah ya kita harus imani. Itu sudah ada, sekarang Pak. Yang turun kepada Muhammad nih kalimat yang terakhir kan di sini sangat jelas. Ya, maka kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah diwahyukan kepadanya dan telah mendengarkan sekumpulan jin, yakni diwahyukan kepada beliau Muhammad perkataan jin. Nah, ini jelas. Jadi apa yang diturunkan pada Muhammad itu perkataan jin. Dasar Aditya pengikut jin. Ini hadismu loh. Bukan saya bikin-bikin. Oke, ini narasi-narasi seperti ini yang perlu diluruskan ya. Enggak, ini hadis. Sebentar dulu. Kalau kamu mau salahkan yang membuat hadis. Jangan salahkan saya. Bukan narasi, ini saya membacakan. Iya, maka saya jawab dulu lah. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jelaskan ayatnya kan? Di situ itu jin itu makhluk ciptaan Allah juga, sama seperti kita manusia, Pak Aceh. Cuman beda dimensi. Dan jin itu bukan sesuatu yang menakutkan, horor seperti setan, tidak. Kalau setan tidak ada dalam Al-Quran. Iya, kalau setan itu sifat. Ya seperti Pak Aceh itu. Jin itu mau membawa manusia ke neraka. Jin itu, sedangkan Muhammad dikerumuni jin dan jin itu akan membawa ke neraka. Coba buka surat 7 Al-A'raf ayat 179. Biar Aditya nyadar nih. Al-A'raf ayat 179. Al-Quran Al-A'raf ayat 179. Jin kemana? Manusia dengan jin. Di situ dijelaskan.
Mas Adit keras banget nih. Kapan mau nyadar nih? Saya sudah nyadar, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Biar denger. Coba sebentar, saya bicara sama Pak Kekok sebentar ya. Perlu diperhatikan Pak ya. Yesus itu berbahasa Aramik Pak. Bahasa ibunya bahasa Aramik. Kenapa kitabnya berbahasa Yunani? Perlu dipertanyakan Pak ya. Bagaimana mungkin? Yang penting pengertiannya. Yang penting begini Pak. Nggak bangsa Israel itu ya bangsa jajahan oleh Yunani Pak ya. Yang namanya penjajahan pasti akan dijajah dari segala lini, termasuk dijajah kekayaan alamnya, termasuk budayanya pasti dijajah Pak. Nah itu perlu diperhatikan. Nah iya, Arab itu menjajah Indonesia, mengharamkan wayang, mengharamkan jaipongan, mengharamkan kesenian-kesenian Indonesia. Itu Arab itu menjajah Indonesia sekarang. Ya kamu penjajahnya, Dit. Kamu Siapa ini juga? Penjajahnya. Mana ada yang harus berbahasa diharamkan. Arab. Ya, nggak usah lari, nggak usah dibuka. Ini itu baca dulu nih, kisah. Ini dulu, surat 7 Al-A'raf ayat 179 baca dulu. Kemana itu Mbak Kekok mau ngomong loh. Silakan Mbak Kekok. Saya mendengar itu Mbak Kekok, beliau narasumber yang bicara. Silakan Mbak Kekok. Apa? Kan katanya mau ngomong sampai silakan. Udah sok baca dulu ini, Dit. Kecil banget ini HP-nya kecil lagi. Ya. Baca Pak Aceh Adit baca nih. Jelas, Adit. Jelas ya. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinn wal insi. Oh, ngeri. Dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Ya manusia siapa? Muhammad. Yang dekat dengan jin. Oh, berarti Mas Adit ikut tuh. Begini Pak Aceh, begini. Nggak boleh didistorsi begitu Pak Aceh. Ini dibaca pelan-pelan Pak Aceh. Ini bahasa Indonesia yang baik dan benar Pak Aceh ya, dengar ya. Dan ya Pak Aceh ya, sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Titik kan? Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata. Mereka punya hati, tapi gereja dibom. Mereka punya hati, tapi mereka ngebom balik. Mereka punya hati, gereja katedral dibom. Itu manusia punya hati apa tidak? Oke. Orang ibadah dibubarkan, itu punya hati enggak? Nah itu jin. Kalau kita bicara sejarah, nanti justru agama Pak Aceh lebih sadis. Sekarang musim COVID, pemerintah mengadakan aturan jangan berkumpul dan berkerumun, demo. Itu jin itu. Yang jajah Indonesia itu siapa Pak Aceh? Ya Arab sekarang. Kamu sendiri penjajahnya. Ayo. Yang jajah Indonesia itu 350 tahun. Arab itu. Sekarang apa-apa harus bahasa Arab. Doa harus bahasa Arab. Itu penjajahnya. Portugis yang beragama Katolik. Enggak ada. Saya enggak kenal Portugis. Yang beragama. Saya aja belum lahir apalagi kamu. Protestan. Saya aja belum lahir apalagi kamu. Yang sekarang terasa cara ibadah harus ke barat, harus bahasa Arab, cara pola makan, pola pakaian harus cara kayak Arab. Itu penjajahan, kamu harus nyadar. Lah Pak Aceh juga. Ini suara saya. Tuhannya Pak Aceh juga orang Arab. Sebentar dulu Pak Tekok. Tuhan yang disembah oleh Pak Aceh itu warga negaranya Bani Israel. Nah ini jadi masalah juga loh, penjajahan juga kan? Kan Tuhannya Pak Aceh manusia. Tapi kan tidak mengajarkan bahasa harus bahasa Arab, tidak. Tapi seluruh bahasa ini mengerti. Berarti tidak menjajah. Ayo. Ya, tetapi konsep pengajaran ketuhanannya itu harus membunuh anak Maria jadi dosa tebusan. Ini kan lebih ajaran kurang Muhammad harus membunuh. Ajaran Muhammad yang harus membunuh. Ayo. Mana ajarannya? Kalau kita ada hadisnya. Di dalam Bible juga banyak ayat yang serupa Pak Aceh. Bagaimana Bani Amalek itu ditumpas sampai habis. Bagaimana mereka itu Bani Amalek ditumpas itu sampai hewan-hewan ternak, sampai anak-anak kecil ditumpas. Tetapi saya tidak pernah menyalahkan Tuhan di situ. Karena itu hak prerogatifnya Tuhan ketika melihat umatnya itu menyembah berhala. Dan itu tidak ada yang salah gitu loh. Saya tidak menyalahkan Bible Anda walaupun Bani Amalek ditumpas sampai habis. Karena Tuhan itu murka gitu loh ketika Tuhan itu dipersekutukan. Itu ketegasan namanya dalam Alkitab, kitab suci. Demikian juga Al-Quran.
ya kan? Tetapi Al-Quran di situ tidak mengajarkan perang, tetapi hanya melahirkan hukum perang. Begini loh kalau kamu perang, begini loh Tapi cara mempertahankan tidak diri. ada. Tapi Yesus tidak diajarkan untuk membunuh, beda dengan Muhammad. Coba Muhammad baca surat Sunan At-Tirmidzi, Pak Yusuf tampilkan. Oke, Sunan begini Pak At-Tirmidzi, Aceh. hadis Sunan At-Tirmidzi Begini, 2531. Ya, begini. 2531. Nih, saya sudah malas dibaca panitia Pak ini Aceh itu. lari-lari ini. Muter-muter aja. Dibacakan Nah, Al-Quran nggak nyambung. Sekarang dibacakan hadis juga mau lari. Yuk, bukakan Sunan Tirmidzi. Sunan sebentar Pak Aceh. Tirmidzi 2531, coba dibacakan. Tahan dulu Pak Aceh. Ini saya mau mundur ya. Saya Sunan mau Tirmidzi, bertanya. Pak Yusuf tolong ditampilkan. Sebentar Ini Pak Aceh. biar nyadar si Aditya nih. Katanya ini tidak mengajarkan perang. Ini saya dia mau Muhammad. Nanti saya Ini dia tampilkan nih. Bible nanti lebih sadis loh. Bagaimana? Saya punya banyak loh. Ini tampil nggak ada. Kamu belum pernah menampilkan ayat Bible yang lebih sadis. Karena kamu Bahkan tidak Tuhan paham perikopnya. Bahkan Kamu Tuhan tidak yang paham disembah Pak Aceh itu perikopnya. batu. Coba, loh. Mas Adi. coba. Bahkan Bisa ditampilkan Pak Yusuf. Ini sebentar Mas Ya, Adi. sebentar, Pak, sebentar. Oke Pak Aceh, saya sama Batak Kekok aja. Batak Sunan Kekok begini ya. At-Tirmidzi Malah saya sama Pak 25 Aceh. berapa? 2531. 25 Oke, terima kasih Pak Yusuf. Dulu. Saya mundur aja Ya, ya. dulu. Mungkin ada yang lain di Aduh. antri di backstage Nanti ya. dulu nih, bacakan Gimana, dulu Pak nih. Adit? Muhammad. Enggak, Pak. Nih. Malah sama Pak Aceh itu. Pak Aceh Nanti ilmunya, dulu, ilmu bacakan dulu ilmu, ini. ilmu Biar jubir Biar didengar balik. publik. Biar didengar publik. Bentar dulu, saya mau bertanya sama Batak Kekok terakhir ya. Dia dulu Pak Aceh. Nanti kita Biar dapat dengar lain publik sesi ini. aja. Biar dunia tahu. Nggak bakalan. Orang Islam itu dengan daya Pak Aceh itu nggak bakalan tergoda Pak Aceh. Itu saya jamin Pak Aceh ya. Karena orang Islam tuh sudah mempesona ilmunya. Untuk Batak Kokak ya saya hormati ya, silakan itu pilihan hidup masing-masing Batak Kokak ya. Masalah iman itu tidak boleh diperdebatkan memang, dan saya hargai ya. Ya semoga Batak Kokak itu ya apa namanya lebih baik ya dari yang sebelumnya gitu loh. Karena pada hakikatnya agama itu pasti mengajarkan kebaikan Pak ya. Betul Pak ya, tidak seperti Pak Aceh selalu mengajar keburukan. Enggak, agama Islam ngajarkan perang. Nih, makanya hadisnya tampilkan dulu nih. Sunan Tirmidzi nomor 2531. Sebentar, Muhammad saya mau mengajarkan mundur. perang, tidak mengajarkan kebaikan. Bentar dulu Pak Aceh, saya mau mundur ini Pak Aceh. Mana kebaikan? Saya 36 tahun di Islam. Mana kebaikan Islam? Lo jangan bela-belain Arab lo. Saya sarankan ke Batak Kokak. Buka hadisnya. Lebih baik mengkaji Bible aja Pak, yang mendalam Pak ya. Jangan apa orang. Sunan Tirmidzi 2531. Oke, mungkin itu aja. Biar Aditya Yusuf, melihat. saya mundur ya. Terima kasih. Sebentar, sebentar. Biar lihat lo hadismu. Gantian Mas Adit, sebentar. Nah, Sunan At-Tirmidzi nomor 2531 saya bacakan ya. Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas hartanya. Oh, Muhammad ini mengajarkan membunuh dan merampas harta. Dit, nyadar lo, Dit. Di mana ya, itu, Muhammad mengajarkan kebaikan? Itu dalam di mana? Nah, itu dalam kondisi ketika sebentar. Ada. Kamu dalam konteks perang di mana? Benar. Coba tampilkan dalilnya. Saya jawab dulu. Ya. Ini kan ada sahabat yang bertanya tentang ini itu bagaimana kondisi jika ada orang yang masih tidak mau mengikuti agama Allah, sedangkan mereka itu masih memerangi. Ini kan hadis ini kan seorang sahabat bertanya di medan perang ini, maka beliau mengatakan kamu demikian. Jangan beralih ke medan perang, di sini tidak ada cerita perang. Makanya di mana baca di sini perang ayatnya? Ya. Ayo. Kalau Pak Aceh saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, ini pemaksaan supaya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Islam banyak karena dulu dipaksa. Ya sama dengan halnya. Begini, Pak Aceh kan ada di kitab Kejadian kamu itu. Bisa baca nggak sih? Kamu bisa baca nggak nih? Baca nih hadisnya. Sebentar. Ayo. Itu kebenaran itu.
Ya, karena Batak Eko Ya, belum baca Bible. Coba baca Kisah Nuh di Bible itu bagaimana ya. Air bah Nggak bisa itu nyuruh-nyuruh, ini hadismu dulu, 40 Dit. hari, 40 malam Ini banjir di hadismu, Dit. gunung. Umat, Mas umat Adi, manusia dimusnahkan semua. Karena memang Tuhan itu murka kalau ada yang menyembah berhala. Begitu ya poinnya. Selesai sudah. Ah, Oke, saya pamit mundur enggak. Pak Yusuf. Terima Kenapa di kasih Pak Bali Yusuf tidak ada dengan tsunami, waktu yang tidak mempersona. apa? Dit, Oke, selamat di malam Bali semuanya. ini orang Dan nyembah salam. Mas Adit, Terima kasih Pak Pak Yusuf. Tekong. Mas Biar ganti Adit, yang lain aja Pak Yusuf. Bosan saya sama Pak Aceh. Aditya nanti dulu, Dit. sebentar Mas Adit, Belum baru satu sebentar, hadis. Adit. Ya, silakan Pak Ini Yusuf. ayatnya di sini, di dalam hadis ini, justru Muhammad menciptakan perang. Saya diperintahkan untuk memerangi. Itu. Iya, Ini ketika memang menghadapi musuh di situ. Tidak ada situasi perang. Dia diperintahkan untuk berarti Muhammad memang menciptakan perang gitu. Ya, Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan inti dari perang yang dia lakukan itu bukan perang karena persoalan lain, karena mereka itu tidak mau menyebutkan dua kalimat syahadat yang diperintahkan oleh si Muhammad. Itu isi daripada hadis ini gitu loh. Oke. Itu kan jelas saya itu Mas tidak, Adit. ya, betul. Saya tidak menolak hadis ini Pak Yusuf. Saya akui. Karena apa? Karena ada sebab urutnya hadis ini turun itu beliau mengatakan tuh kan karena memang pada saat itu sebab urut tafsir lagi hadis hari udah tafsir lagi. Sama juga dengan kamu keterlaluan bela diri tanpa dalil, Dit. Sama juga dengan Bible itu ya. Bagaimana Paulus di situ mengatakan kenapa aku masih jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Nah, ini kan orang berdusta menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya kan, dengan cara dusta. Tetapi bagaimana Pak bisa menjelaskan? Jangan satu ayat itu baca perikopnya apa, tentang apa dan bagaimana gitu loh. Supaya sama dong, sama dengan hadis ini berarti. Satu perikop ini. Mas Adit. Ini hadis satu perikop ini, satu judul ini. Wow, Pak Aceh itu cari sebab dulu. Begitu Pak. Jadi begini ini satu kita judul pelajari ini. Nah, ada lagi judul yang lain. Terima kasih Pak Yusuf ya. Makasih Pak Yusuf. Selamat malam. 22 dan 42. Salam mempesona. Selamat malam Pak Takokak. Oke, saya mundur. Pak Aceh. Ada lagi nih hadisnya nih. Jangan kabur, mundur ya, Pak. Mundur. Oke. Kita makin banyak yang mendengar ini ajaran Muhammad. Ambon Lakris. Selamat malam. Oke, lanjut. Pastor Yusuf. Shalom. Pak Muhammad Kace. Shalom, Pak. Batak Kokak. Selamat malam, shalom. Waduh, saya tadi live chat sama Pak Aditya. Beliau bilang tidak mau percaya menuhankan manusia gitu loh Pak. Saya bilang lebih baik kita menyembah Allah yang menjadi manusia daripada kita menyembah manusia menjadi Allah gitu. Sama Pak Aditya tadi luar biasa. Dan saya percaya bahwa Pak Aditya suatu saat juga dia akan percaya Tuhan Yesus kok. Kalau dia sudah baca lagi bingung dia. Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Wahyu, saya percaya dia akan terpesona juga dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga terpesona dengan dia malam ini. Haleluya. Pak Batak Kokak, saya ke Pak Batak Kokak ya Pak Pastor Yusuf dan Pak Kace. Ya. Boleh. Silakan. Iya, saya salut sama Pak Batak Kokak ini Pak, sebab Bapak memutuskan untuk meninggalkan ajaran Bapak yang lama dan memilih Tuhan Yesus. Saya mau bilang buat Bapak bahwa keputusan itu tepat Pak. Karena kita bilang bahwa kalau Bapak mau memilih Tuhan Yesus, maka Bapak harus menyangkali banyak hal gitu ya Pak ya. Bahkan istri, 4 anak yang belum kembali ya Pak Batak Kokak ya. Sebab saya percaya bahwa kita bilang setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya apa? Ada banyak hal yang tadi Bapak katakan Bapak harus membayar harga. Dan itu harga yang Bapak bayar. Bahkan Bapak sekarang tinggal dekat pesantren besar, dan Bapak bilang bahwa Bapak dibenci oleh sesama Bapak yang dulu, teman-teman Bapak menjauhkan diri daripada Bapak. Itu yang disebut harga yang dibayar Pak Batak Kokak. Luar biasa. Kalau sekarang Bapak udah melayani 200 orang kurang lebih yang tadi Bapak katakan, saya percaya Bapak seperti yang dikatakan oleh Pastor Yusuf, kutip dari firman Tuhan itu Pak Pastor Yusuf ya, bahwa tali yang mengikat keledai itu harus dilepaskan, dan Bapak sekarang melakukan perintah itu, perintah firman Tuhan, untuk melepaskan tali
yang sementara mengikat keledai-keledai itu, Pak. Dan Ya. Pak Kace, Pak Tekokak dipakai Tuhan secara dasar sekarang, Pak. Dan wow, luar biasa Pak Kace. Lewat Pak Kace juga Pak Tekokak bisa percaya Tuhan Yesus gitu ya Pak Kace ya. Saya sepakat dengan apa yang tadi Pak Yusuf katakan, bahwa Terima kasih. iya, mahkota Pak Kace itu sangat besar dalam kerajaan Allah suatu ketika, Pak. Itu janji firman Tuhan. Dan Pak Batakokak juga, itu jaminan firman Tuhan itu ya dan amin, Pak. Dan Bapak akan mendapatkan mahkota itu, mahkota kemuliaan itu. Kalau Bapak sekarang, saya sepakat dengan Pak Yusuf katakan, Yesus kita akan menggantikan apa yang hilang, yang sudah dicuri oleh iblis. Artinya suatu ketika saya percaya Tuhan akan kembalikan apa yang sudah dicuri oleh iblis dari Bapak. Kalaupun istri dan anak-anak Bapak belum kembali, percaya Pak, suatu ketika Tuhan akan kembalikan itu buat Bapak. Dan itu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Tekokak, percaya sungguh-sungguh, jangan mundur. Saya tidak bisa menggurui Bapak Tekokak. Kenapa? Karena Bapak sudah makan asam garam dalam pelayanan ini, dan tagal itu Bapak punya 200 murid sekarang. Kalaupun ada yang menghina, ada yang membenci Bapak, itu sudah tadi Bapak katakan bahwa harga yang Bapak bayar. Dan Tuhan akan buktikan kemahakuasaan Tuhan itu. Waktu dia panggil Bapak, kita bilang Tuhan Yesus bertanggung jawab atas panggilannya terhadap Bapak. Demikian dari saya Pak Batakokak. Pastor Yusuf, terima kasih banyak. Baik, Pastor terima kasih, Muhammad Kece, Tuhan pakai Bapak luar biasa dan ajaib. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Pak Batakokak, demikian. Amin. Selamat malam, shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Pastor Yusuf, Ya. channel ini dipakai Tuhan untuk menyaksikan karya kebesaran Tuhan. Dan saya percaya lewat channel ini banyak jiwa akan diselamatkan. Haleluya. Amin, Pastor Yusuf. Yes. Amin. Iya. Oke. Batakokak. Batakokak. Ya. Pokoknya jangan khawatir, pasti Tuhan pulihkan. Saya juga mengalami 17 tahun tidak pernah mengenal yang namanya uang. Maka pakaian juga dibeli, dikasihkan orang. Jadi saya mengalami 17 tahun itu, tapi tidak pernah kekurangan. Semua dipulihkan. Tanah sekian ribu meter saya tinggalin. Istri saya tinggalin, rumah saya tinggalin, pindah-pindah. Tapi Tuhan tetap dimanapun kita berada dicukupkan, Pak. Begitu Batakokak, jangan khawatir dalam Tuhan. Asal benar-benar berserahnya. Begitu. Sebetulnya Tuhan menguji itu benar-benar berserah apa enggak gitu. Itulah. Kalau mengandalkan pendeta, mengandalkan gereja, kecewa. Mengandalkan orang kaya, kecewa juga. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, hasilnya memuaskan. Begitu Batakokak. Jadi ternyata kemanusiaan harus dilepaskan. Kalau ikut Yesus. Jangan takut. Benar. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jangan takut. Di rumah Bapakku banyak tempat dan banyak segala macam kebutuhan. Saya sampai saat ini tidak pernah beli baju. Tuhan siapkan semuanya. Mereknya Casio. Ada laptop Casio, ada HP Casio, ada juga baju Casio. Waduh, semuanya juga Casio. Tidak ada hisaban lagi. Bukan kredit. Kalau kredit kan harus bayar. Ini Casio. Jadi aman dipakainya. Nyaman. Punya apapun. Punya mobil Casio juga. Gitu Batakokak. Gak usah khawatir lah. Dalam nama Yesus memang dirasakan. Amin. Itu aja Pak Yusuf. Oke, kita terima dulu Ibu Abre. Selamat malam Ibu Abre. Shalom. Ya, ini Mbak Takokak putus nih. Ibu Abre, selamat malam. Shalom, Ibu Abre. Shalom, Pak Yusuf. Shalom, Pak Ya, Aceh. suaranya bisa dengar? Shalom. Ya, bisa dengar normal. Ya, oke. Baik. Silakan, Bu Abre. Ya. Shalom, Mbak Takokak. Selamat malam. Shalom. Sehat ya, Pak ya? Wah, sehat banget nih. Ibu sehat, Pak? Sehat. Puji Tuhan. Iya. Iya, saya mendoakan saja Mbak Takokak sama Ibu. Ibu sehat ya? Shalom, Ibu. Iya, Mbak Takokak yang kuat.
Pokoknya mau berdoa aja Mbak Takokak. Tuhan Yesus, Tuhan kita, Dia melihat hati. Kalau ada yang bilang, kamu kafir, biarin aja. Kamu calon neraka, ahli neraka, biarkan saja. Tuhan yang benar itu bukan Tuhan yang terbatas dengan satu bahasa. Tuhan yang benar itu Tuhan yang menyediakan kita anak-anaknya, pengikutnya itu surga yang kudus, surga yang penuh kasih. Itu Mbak Takokak. Saya dulu juga sama kan, sesat juga, tapi begitu saya tahu siapa itu Tuhan Yesus, saya bandingkan sama seperti Pak Kace, seperti Mbak Takokak, Ibu Bonita. Puji Tuhan. Ya, memang Tuhan yang benar itu Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia tidak terbatas dengan hanya satu bahasa. Kalau Tuhan yang hanya terbatas 1, 2, atau 3 bahasa saja, itu namanya bukan maha ya, tetapi menjadi kecil gitu. Sedangkan kalau maha berarti dia meliputi segalanya gitu. Jadi untuk Mbak Takokak tetap semangat ya sama Ibu, jaga kesehatan. Pak Aceh juga tetap semangat mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Itu saja mungkin Kakak, Pak Aceh, Pak Yusuf. Terima kasih. Ya, Terima kasih. terima kasih. Oke, terima kasih Bu Abre. Ya, kita terima dulu nih teman Muslim. Pak Sarul, selamat malam Pak Sarul. Pak Yusuf. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Yang pertama, saya lagi-lagi menyampaikan terima kasih kepada Pak Yusuf. Minggu ketiga saya memasang nomor HP saya pada channel Bapak kemarin. Alhamdulillah 28 orang sampai saat ini menelpon saya. 6-nya itu insya Allah akan menerima Islam kembali. Dan 22 itu alhamdulillah mereka tadi itu tidak paham Islam dan bingung, akhirnya kembali kepada Islam yang benar. Yang kedua, masih bolehkah saya mengupload nomor HP saya ke Pak Yusuf untuk kali ini? Ya, begini Pak, bisa dikasih bukti Pak, teman-teman yang menelpon itu siapa? Supaya privasi, bisa Pak. memberikan Privasi, penjelasan Pak. yang ini yang akurat gitu. Oh, privasi itu Pak, mereka mengatakan itu keep ya. Saya juga tidak akan bertanya pada saat narasumber Bapak mengatakan udah mengajak orang sekian banyak, itu tidak perlu. Itu privasi. Jadi terima kasih. Makanya permintaan saya yang kedua, masih bolehkah saya memasang atau mengupload nomor saya di sini lagi Pak Yusuf? Oh silakan, tidak masalah. Ya, Silakan. baik, terima kasih. Jadi kawan-kawan di luar sana yang masih bingung tentang keadaan kalian tentang Islam, bisa menghubungi saya. Atau kawan-kawan yang tadinya murtadin, bisa lagi menghubungi saya dengan telepon 0812 13 26 79 20. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ya, silakan Pak. Ada banyak lagi yang mendengarkan ini. Saya langsung ke Pak Helia ya. Ya, Helia Jupri. Baik Pak Helia. Saya jujur Pak Helia tidak pernah menambah-nambahkan pembicaraan pada saat saya masuk ke Pak Yusuf. Saya hanya masuk pada wilayah kesaksian Bapak. Bisa Bapak jujur dengan saya? Ya, boleh. Baik. Tadi Bapak mengatakan begitu banyak ayat di dalam Al-Quran mengkisahkan Al-Masih. Ya. Tidak satu pun ada nama Muhammad kecuali dalam kurung. Apa betul begitu bahasanya tadi? Betul. Nah, pernahkah Bapak tahu Muhammad bin Abdullah tidak ada di Quran? Tolong saya bicara dengan Pak Helia, yang lain tolong diam.
Jadi jangan Karena saya dipelesetkan. nggak punya Muhammad kompetensi. Karena yang Muhammad bin berprestasi Abdullah itu tidak Pak ada di Helya. Al-Quran. Bisa Jadi saya bicara jangan Pak Helya? ditawar-tawarkan Muhammad bin Abdullah. Karena di Al-Quran tidak Pak ada Helya nama bisa Muhammad saya bin bicara? Abdullah. Tolong Ketika orang ada ini orang yang mengatakan Muhammad bin dikeluar. Abdullah Rasulullah itu ada pendusta. Pak Yusuf, saya bisa Ya, bicara? tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad bin Abdullah. Benar Bang Takokak? Betul. Pak Nah, Yusuf, kalau bisa saya bicara? kalau aja soal Muhammad, dia akan dialihkan kepada surat Muhammad. Tapi Muhammad siapa di dalam Quran itu? Harus jelas dulu. Begitu ya. Bisa saya bicara, Pak Jadi Yusuf? jangan orang menyesatkan dibiarkan di sini. Muhammad bin Abdullah tidak tertulis di Al-Quran. Kalau ada Muhammad bin Abdullah di Al-Quran, satu ayat saja saya bayar 1 juta. Kalau ada ayatnya Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau hanya Muhammad saja, Muhammad siapa? Nggak jelas. Begitu ya. Masih bisa Jadi bicara, Pak jangan Yusuf, sampai di sini dibiarkan orang menyesatkan orang. Masih bisa bicara saya, Pak Yusuf? Lanjut, Ya, boleh, Pak. boleh. Pak Tokokak. Baik. Pak Yusuf, mohon dengan hormat untuk ditampilkan Al-A'raf ayat 199, Pak. Baik. Al-A'raf 199. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, ya. Al-A'raf 199. Al-A'raf itu surat berapa, Pak? 29 ya? 27, Pak. 27. Enggak, aja tanggal 27. berapa? 7. 7. Di atas dia, di atas. Oke. Ayat Al-A'raf 199, Pak. ya, itu sudah di atas, Pak. Baik. Ya, kawan-kawan pemirsa, kita edukasi masyarakat bagaimana Islam itu berbunyi. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang baik atau yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi, supaya saya tidak adil, memedulikan orang-orang yang supaya adil, bodoh. nanti ditampilkan Gitu ya? juga hadis dan Pak Sarul harus Udah paham berani ya, Pak menjelaskan Yusuf, juga ya. Saya Pak tidak Sarul punya juga harus perspektif menarikkan yang dan menjelaskan lain. hadis yang lain ya. Jangan hanya ayat yang Pak Sarul sajikan. Jadi Masih adil. bisa lanjut, Pak Yusuf? Bisa, Ya, asal silakan. adil ya. Bisa. Asal adil Pak Yusuf. Nanti kita Ya, juga ya. minta Pak Sarul membahas hadis yang ditampilkan Pak Kece. Oke, silakan lanjut, Pak Sarul. Jadi gantian, Baik. berimbang. Baik, silakan. Apa namanya? Saya coba kembali ke Pak Melia ya. Ya, Masih bisa dengar saya, Pak Melia? ya bisa. Pertanyaannya gimana ini dengan ayat ini? Kalau itu bukan buat Bapak, karena saya belum tahu Bapak sebodoh apa. Itu bukan buat Bapak. Sebodoh Bapak- apa? Ya. Gila Pak Sarul ini. Sebodoh Pak Saya Sarul. belum tahu. Saya Lebih belum bodoh tahu. Pak Sarul. Yang jelas lebih bodoh Pak Sarul. Jadi biar pemirsa yang Bahasa Coba- Pak Sarul coba saya dijaga bicara. Pak Sarul. Bahasa S2 Saya- dijaga Pak Sarul. saya Nggak lagi bisa bicara. Masa ya. Pak Sarul ngomong Ya. begitu? Oh, Jadi Allah itu menyertakan kami, jangan peduli. Pak Sarul kalau mengaku Allah yang benar, tuh. Tuhan yang benar, Pak Sarul tidak boleh ngomong begitu. Pak Sarul Ini masih kaitkan bisa dengan diskusi narasumber saya, Pak. bodoh. Pak Sarul kaitkan dengan narasumber bodoh. Itu nggak boleh Pak Sarul. Ya, Yang mengatakan itu siapa coba? barusan Pak Sarul bilang apa? Saya tidak mengatakan beliau sebodoh itu. Pak Bagaimana? Sarul yang berarti Pak Sarul yang sebodoh itu. Ya, Silahkan diartikan, silahkan. Tapi janganlah yang lain bicara. Kompetensi saya. berhak Pak Sarul kalau Pak Sarul menista orang lain berhak membela Pak Sarul. Masih bisa Pak Yusuf saya dengan narasumber? Ya, silakan Pak, silakan. Berdiskusi Baik, yang berimbang tolong ya. yang silakan. lain. Saya tidak bisa bicara di luar dalil, Pak. Saya harus punya dalil. Sama Ya, Pak, kita bicara orang-orang dalil yang juga punya- Pak. Sama Pak, kita Orang-orang bicara yang dalil juga Pak. berinterpretasi liar tentang Al-Quran. Sama Pak, inilah bicara ayatnya. kita bicara dalil juga Pak. Ini kenapa sih Pak? Saya lagi bicara loh Pak. Ya, sama kita bicara dalil juga Pak. Ya. Jadi kalau Bapak Satu-satu, menista Pak. tidak Kalau Bapak boleh. mau bicara nanti Pak. Masih bisa saya bicara?
Tapi boleh, kalau boleh. Bapak ngomong yang nggak benar, tetap dipotong, Pak. Saya bicara dalil. Jadi orang-orang bodoh itu jangan dipedulikan. Jadi kenapa Bapak tersinggung gitu loh? Ya, tapi seharusnya Iya, tidak makanya usah persekusi orang bodoh ini kepribadi. ngaku S2 kick aja Pak Yusuf. Orang Nggak bodoh usah. ini Masih bisa ngaku saya S2 lanjutkan? tidak punya dalil, kick aja Pak Yusuf. Ini Nggak orang usah. Saya bodoh kasih ini. dalil. Nggak Batu usah. Terima disembah. kasih Pak Muhammad Yusuf sendiri telah tidak bisa baca mencerahkan banyak tulis orang di luar disembah. sana. Begitu Masih ya. bisa Pak Yusuf? Orang bodoh ini keluarin. Jadi pemirsa akan Kelihatan melihat orang bodoh, keadaan batu kita di disembah. sini, siapa Nah, yang akan dinilai kalau baik, tidak bodoh, siapa tidak jadi akan budak dinilai Arab. jahat. Paham Sahrul? Sahrul paham? Kalau kamu orang pintar, tidak jadi budak Arab, paham? Tidak jadi pengikut jin. Sudah jelas Muhammad ini adalah dekat dengan jin. Sebagaimana dikatakan surat Quran 72 Al-Jin ayat 19. Jadi kamu jangan merasa pintar. Kamu orang paling bodoh di Indonesia. Kenapa jadi budak Arab? Paham loh? Islam ini politik Arab. Politik Arab. Dengar seluruh Indonesia. Islam adalah politik Arab. Yang akan menjajah Indonesia dengan bahasa Arab. Paham? Sahrul? Kamu ini bodoh amat ini ngaku S2. Tapi kamu tidak punya otak. Otakmu didengkul. Ya. Kamu jadi budak Arab di sini. Jadi antek-antek Arab kamu. Nyadar kamu, Sahrul. Kamu orang Indonesia bukan Sahrul. Hei Sahrul, dengerin nih. Kamu ini harus punya telinga. Sahrul, kamu ini dijajah oleh Arab. Hah? Batu disembah. Dengar Sahrul. Kamu menyembah batu. Hei Sahrul, Ka'bah itu batu. Hajar Aswad itu batu hitam. Sahrul. Masih bisa saya Pak Helia? Masih bisa saya Lanjutkan Pak Helia. Lanjutkan. Kamu mengatakan bodoh. Lebih bodoh daripada orang yang bodoh kamu, Sahrul. Bisa saya Pak Helia? Ya, boleh, boleh. So. Baik, terima kasih Pak Helia. Saya sudah bacakan ayatnya, artinya saya tidak akan pernah mempedulikan keadaan itu. Saya hanya peduli terhadap Pak Helia. Karena Pak Helia lah yang melakukan kesaksian. Itu Pak Helia ya? Ya, silakan. Baik. Tadi Bapak mengatakan, iya pada saat saya bertanya, tidak ada nama Muhammad dalam kurung saja. Jadi Bapak tidak tahu Al-Quran ya? Yang tidak tahu mungkin Pak Sahrul, Pak. Baca coba dalam kurung semua, Gerak. Baik, Pak Yusuf silakan buka Al-Imran 144. Silakan Pak Yusuf. Oke. Jadi kita bicara dalil, jadi kita Surat tidak 3. menipu masyarakat. Makanya lengkapi Pak Takokak. Lengkapi dengan Muhammad bin Abdullahnya yang tidak ada, tepat itu tidak ada. Betul. Kalau hanya Muhammad saja memang ada 4 huruf. Ya, jangan kejebak dengan pertanyaan. Ya, kawan-kawan di luar sana, mohon bersabar. Keadaannya emang begini ya. Kawan-kawan di luar sana mohon bersabar. Apakah ada Muhammad bin Abdullah? Tolong ditunjukkan Pak Sahrul. Keadaan apa sih? Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat, di mana Muhammad bin Abdullah? Masih bisa saya bicara? Wa ma Muhammadu illa rasul. Ini kata siapa yang ngomong? Pak Yusuf. Ini Waroko bin Naufal ini kayaknya yang ngomong. Saya mencoba menghormati narasumbernya Pak Yusuf untuk tidak dikotori oleh polusi. Menghormati apa Pak? Bahasa Pak Sahrul tadi sudah nggak benar. Justru kamu yang toril ring ini bikin kacau pendengar. Bikin kacau pendengar. Bisa diputar balik tadi. Mau dianggap bijak, nggak taunya rendah. Pak Mana Sahrul Muhammad ini bin Abdullah di sini? Pak Sahrul ini pura-pura sopan, tapi bahasanya itu kurang ajar. Pura-pura sopan, tapi bisa baca ayat ini, Pak? Bisa baca ayat ini? Ada nama Muhammad di sini, Pak? Ya, begitulah memang ada bin Abdullah?
Ya, maksud saya seperti ini, Pak. Silakan. Maksud saya seperti begini. Silakan, Memang Pak, di situ silakan. pada zaman itu, di sejarah Islam nama Muhammad itu sangat banyak di situ. Bukan hanya puluhan tapi ratusan nama Muhammad mungkin pada zaman itu ya. Zaman Ya, katakan jutaan, nggak masalah. Ya, Indikasinya apa? tapi sedangkan di Al-Quran nama Isa Al-Masih itu langsung Ibnu Maryam. Jadi jelas sekali di situ Ibnu Maryam. Sedangkan Muhammad itu tidak ada. Jangan lari ke Isa, Pak. Jangan lari ke Isa. Nanti pembahasannya berbeda itu. Nanti poin berikutnya. Tidak, memang benar. Pembahasannya benar. Saya ingin membuktikan bahwa Bapak tidak paham Al-Quran. Kasih kesempatan Pak Syahrul, kesempatan Bapak bicara, Pak. Silakan. Seperti itu. Jadi Isa putra Maryam itu jelas berarti putranya Maryam. Udah nggak jelas, udah nggak bakalan ini lagi lah tersesat orang. Kalau hanya Muhammad saja di zamannya itu kan orang yang bernama Muhammad itu sangat banyak. Jadi Muhammad ini sehingga banyak aliran Islam, ada Ahmadiyah lah, ada Muhammadiyah, ya, akhirnya Muhammad termasuk Muhammad KC. Nah itu yang mana ini? Yang nabinya gitu. Jadi membingungkan orang. Jadi Pak Sahrul, kan, Bapak udah jawab kan? Sudah jawab ya Pak Sahrul, ikuti saya aja lah. Itu ikuti saya, membuka Bapak hati hati. Bicara dengan saya, Pak. Saya tidak pernah mengajak Bapak. Hati-hati bicara, Pak. Ya, kita lagi diskusi, ya. Betul, maksud tapi baiknya Bapak ikut saya buka aja hati, itu. Baiknya Bapak buka hati, buka pikiran untuk mengimani apa yang saya. Anda paham nggak teknik diskusi? Nggak usah bentak-bentak. Pak Syahrul nggak usah bentak-bentak. Biasa kalau aja. Saya katakan Anda kurang ajar, mengajak saya pada teknik diskusi. Syahrul penjajah. Syahrul penjajah Indonesia. Menggunakan bahasa Arab, Syahrul. Nampak kan? Belangnya sudah mulai kelihatan. Pernah nggak egois dia Anda ke dalam Islam? Syahrul. Baca ayat Arab, Syahrul. Mengajak Anda, paham nggak teknik diskusi? Ya? Paham, Pak? Saya nggak paham maksudnya Pak Sahrul. Tapi lebih baik Pak Sahrul ini maksud biar saya gitu. Loh. Nah, kalau sekarang kan udah terbukti. Jangan dengar orang bodoh. Sebentar. Mbak Tekokak, jangan dengerin orang bodoh itu. Muter-muter dia. Terbukti Bapak telah berdusta mengatakan Muhammad hanya dalam kurung. Tidak ada dusta di antara kita, sebetulnya tidak ada. Perjalanan dengan orang tidak boleh. Bapak lebih baik. Pak Sahrul yang tidak dengar baik-baik apa maksud narasumber. Pak Sahrul yang ngambil kesimpulan. Itu namanya apa? Nggak boleh begitu Pak Sahrul, dengar penjelasan tadi. Yang Muhammad udah selesai ya, Bapak udah terindikasi. Yang berikut adalah Bapak Pak Sahrul yang salah, Pak Sahrul yang gagal paham. Maksudnya nama Muhammad itu banyak. Apa maksudnya Pak? Muhammad bin Abdullah, Syahrul, bukan Muhammad saja. Pak narasumber tolong fokus. Muhammad bin Abdullah di mana, Syahrul? Orang-orang yang udah saya bacakan ayat tadi ya. Jangan mau Mbak Tekokak. Jangan mau Mbak. Baik, kalau dia tidak mau silakan. Artinya dia tidak bisa mempertanggungjawab. Pak Sahrul, nah coba bahas ayat lain. Kok berani? Kalau berani. Silakan, Pak. Iya. Jadi begini Pak Sahrul. Al-Masih maksudnya apa, Handsetnya mungkin, Bu Abre. Handsetnya mungkin. Silakan, Pak. Pertanyaan saya simpel, Pak. Al-Masih yang Bapak maksudnya apa, Pak? Apa itu? Di surat 4 ayat 172 itu dikatakan dalam artinya Al-Masih sekali. Jangan ngomong aja buka ayatnya. Coba di surat 4 ayat 172. Bicara data, Pak. Oke, surat 4 ayat 172. Tolong yang lain yang bicara, biar saya dengan beliau saja, biar jelas kita mengedukasi masyarakat. Mengedukasi Pak Sahrul, bahasa Pak Sahrul mengedukasi. Aduh, Pak Sahrul, jangan munafik dah Pak Sahrul. Bahasa Anda atur sedemikian rupa, kelihatan ramah, padahal kurang ajar. Nggak boleh begitu, Pak Sahrul. Baik, kawan-kawan pemirsa yang budiman. Pemirsa yang terhormat, lihat itu Pak Sahrul.
kepura-puraannya, kemunafikannya luar biasa. Membodohkan orang dengan bahasa yang seolah-olah santun. Bisa saya baca ayatnya? Harusnya Ya, silakan kalau dibacakan, silakan. Oh ya, silakan. Baik, Habis terima ini kasih. baca firman Tuhan saja ya, Bapak Santun Kokak. saja, tidak ada yang Iya. perlu ditakukan. Ini kita Anda bicara saja, daging Anda saja. saja tidak santun. Anda tuh kelihatannya lembut tapi tidak santun. Jadi Jadi gini Pak, parameter orang sekolah itu jelas dia punya eksegesis yang baik terhadap Eksegesis kata-kata. yang baik adalah tahu isi materi, bukan merendahkan pribadi. Bisa saya baca? Gitu jadi S2 gini Pak ya. Sarul, saya baca dulu ya. Surat 4 ayat Silakan. 172. Silakan Al-Masih baca. sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah. Berarti dia siapa itu dengan kata-kata itu? Jadi dia tidak enggan menjadi hamba Allah. Maksud saya berarti dia siapa? Jangan Nah, oke. itu. Bapak Itu bertanya kan? dijadikan PR ya. Bapak bertanya kan? Ya, boleh. Oke, saya jawab. Saya tidak pernah enggan menjadi hamba Allah. Saya ini Itu pengertian itu yang ajaran sebelumnya. para nabi. Ajaran para nabi itu begitu, Pak. Tidak bisa Dia begitu, Pak. mencontohkan. Bapak nggak Dia paham berarti mencontohkan. itu. Biarkan saya jawab. Sasaran saya bukan Bapak, Ya, Bapak pendengar, berarti Pak. nggak paham itu kalau begitu. Kan ini yang Keterangan di sini. kesaksian, Jawaban. kan ini yang kesaksian Kalau Batak Bapak Kokak, Pak bertanya. Syarul. Kan ini yang Ya. kesaksian Batak Kokak. Kamu kenapa sih, Pak Dengarin Syarul? jawabannya. Ini kan perjalanan Semua iman nabi orang, tahu menunjukkan nggak boleh dirinya bahas tidak ini. pernah enggan Ini terhadap tidak menyebutkan menghambakan nama diri loh. terhadap Allah. Kalau menyebutkan nama, Artinya Al-Masih apa? sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah. Jadi Al-Masih itu Lah. tidak sekali-kali enggan menjadi hamba Allah. Tidak sekali-kali Kan udah saya enggan. kasih Berarti tahu dia itu tadi, siapa semua sebetulnya? manusia yang beriman Berarti kan di tidak atas dia. dan tidak enggan menjadi hamba Allah kecuali orang kafir. Dia enggan menjadi hamba Allah. Gitu, Nah, Bos. Cara memahami berarti Bapak ayat. tidak baca tafsir itu. Loh, kok Bapak hanya tafsir? mengartikan Al-Quran dengan artinya begitu Ya. saja, tidak baca sejarah, Nah, perikop dan Oke, saya ikut Bapak. Oke, saya ikut Nah, Bapak. jadi begini Saya tidak Pak, baca maksud tafsir. saya begini Oke. nih, Pak Sarul ya. Ntar dulu, Pak. Al-Masih Kita tidak masuk. sekali-kali enggan menjadi hamba Allah. Nah, maksudnya saya contohkan seperti begini. Kalau saya bos, saya tidak sekali-kali tidak enggan sekali-kali saya menjadi sikap anak seperti anak buah saya, sopan santun. Bukan berarti saya bos, terus saya semena-mena, tapi saya sikapnya harus seperti, bisa juga seperti orang yang di bawah saya. Nah, maksudnya kan seperti itu. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan Baik, Sekalipun dia Tuhan. Baik. sekalipun dia Tuhan. Maksudnya begitu loh, Pak. Baik. Saya tidak akan menyanggah apa yang Bapak dapatkan dari ayat ini. Tidak. Saya pun punya hak untuk menjelaskan ayat ini kepada audiens. Ya. Jawaban saya jelas. Anda berhak menjelaskan Pak Sarul, tetapi tidak boleh membodohkan, menganggap orang bodoh. Nggak boleh begitu. Silakan Anda menjelaskan Pak Sarul, tapi tidak boleh merendahkan orang lain. Itu nggak benar Pak Sarul. Bisa saya bicara? Lagian di sini bukan pengajaran ini Pak Syarul, bukan pengajaran, bukan untuk syiar. Mohon Bisa maaf, di sini bukan untuk syiar, ini channel kesaksian mengenai kesaksian Tuhan Yesus gitu ya. Bisa saya bicara? Mengalami kuasa Tuhan Yesus. Nggak usah bicara. Bukan untuk Islam. Gitu, benar Pak. Saya tidak pernah masuk pada keadaan dia yang telah menerima Tuhan selain Allah. Tidak masuk saya. Ya udah, nggak usah syiar di sini. Nah, iya, nggak usah masuk sini. Kamu nggak punya ilmu. Cuma bala keras kepala loh. Saya Muhammad. Hati-hati bicara. Muhammad siapa yang di Quran itu? Di mana Muhammad bin Abdullah? Yang masuk surga itu Pak Sarul, yang meniduri budak. Nah, itu boleh Pak Sarul. Pak Sarul itu ajarkan Pak Sarul. Jadi ayat tadi tidak mengarah ke Bapak, Pak. Bapak masih enak, Pak. Santai saja, ya, Bapak, narasumber ya. Jadi saya jelaskan. Santai saja Pak Sarul, santai Pak Sarul. Jelaskan ayat lain Pak Sarul. Tolong Pak diam, saya bicara. Jangan Pak, santai saja Pak. Saya tidak pernah menghardik siapapun. Saya menjelaskan ayat Al-Quran. Ya, bahasanya tidak pernah menghardik, tapi luar biasa.
Udah nggak Baik, usah ular siar, kepala ini dua. bukan channel Islam. Ini channel Ya. kesaksian gitu ya, mengenai mengalami kuasa Kawan-kawan, Tuhan Yesus pemirsa gitu. di luar sana, Jadi Tuhan Oh, Yesus itu Tuhan yang Sarul. benar. memahami Baptis ayat saja. Sarul, Kawan-kawan, Sarul. pemirsa di luar sana, kalau mau masuk Sarul, surga, sadarlah ajaran Sarul. ikuti. Kamu ini dijajah Arab, Sarul. Kamu ini Harusnya dijajah politik Arab, Sarul. Pak Helia, Ah, masih dengar saya? nyadar kamu, Sarul. Udah Pak kencing Sarul. jongkok aja tuh. Masih dengar saya, Pak Kencing Helia? jongkok. Ini susah kalau ngomong dengan yang dikencingi setan telinganya. Pak Dia Helia, dikencingi masih dengar setan, saya? makanya nggak mau denger. Pak Sarul. Saya mencoba menghormati narasumber agar orang-orang ini tidak melakukan Tadi menghormati aplikasi kata. tapi merendahkan Nah, di ini depannya. Kamu Pak menafik Helia, sekali korma. sih. masih bisa dihormati, Ya, Bapak? kita bahas pelapah korma aja dah. Pak Udah Helia, nggak usah siar di sini. Bukan ini channel Pak kesaksian Helia, untuk kuasa Tuhan Yesus. Jadi Pak Tuhan Yesus Helia, itu Tuhan yang benar. Karena apa? Pak Karena dia Helia, memang dialah Tuhan yang benar gitu. Pak Tuhan yang mempunyai Helia. konsep surga yang kudus. Surga yang Udah nggak bisa dengar kudus, saya, yang Pak tidak Helia? ada kegiatan Santai aja, kedagingan. Pak. Nggak usah takut, Pak. Surga yang, Santai aja, Pak. ya Pak Batak Kokak siarkan itu saja mengenai Tuhan Yesus. Nanti dia bingung sendiri karena ini bukan channel Islam. Pak Silakan Helia, Batak Kokak. Pak Helia, masih bisa dengar Iya, saya? jadi mau Baik. saya begini, Pak. Ini maunya saya ini, Pak ya. Silakan, Karena Pak. saya Silakan. Kita sudah diskusi dua mengalami. arah. Tenang aja, Pak. Silakan. Saya tidak bisa Santai tenang aja, Pak. kalau saya tidak bisa tenang, Pak, kalau Bapak belum mengikuti seperti yang saya lakukan, Pak. Ini kebenaran, Pak. Lebih baik Bapak dibaptis baru Roh Kudus akan turun, Pak. Yakin itu. Baik, saya tidak akan pernah mengatakan itu salah. Itu benar menurut perspektif Bapak, gitu loh. Saya tidak akan mengajak Bapak ke dalam Islam. Tidak sama sekali. Paham, Pak? Paham? Iya, terus bagaimana Baik. dengan penawaran Baik, saya kita bisa? masuk. Sekarang kita masuk pada kesaksian Bapak yang terakhir. Justifikasi Bapak terhadap Isa Al-Masih apa? Dia adalah roh Allah, dia adalah firman tuh Allah, kalimatullah. Berarti dengan 3 kata-kata itu adalah menjadi PR bagi kita bahwa dia siapa gitu. Lalu Itu roh Allah aja. itu siapa? Apa emang Bapak bukan roh Allah? Kita bukan roh Allah, Pak. Kita yang diberikan. Kalau Al-Masih itu kalimat Tuhu. Pak Yusuf, Kalimat silakan dari buka dia. Al-Hijr. Silakan, Pak Yusuf. Aduh, di sini Buka maaf ya, ini channel channel Al-Hijr ayat kesaksian, 29. channel Santai aja, kesaksian. Bu. Saya punya Enggak, kompetensi dengan bukan. narasumber. Silakan, Iya, Pak tapi Yusuf. ini bukan. Tapi Al-Hijr Anda ayat egois. 29, Pak. Kalau orang baca firman Tuhan, Anda tidak boleh. Ini channel Kristen loh. Saya Jadi, Kak, tidak akan masuk bila mana Bapak tidak membahas Al-Quran. Yuk kita Sama, doa Pak. dulu. Bu Ayo doa Aurel. dulu, Yuk, Yuk doa kita aja. doa. Oke, kita doa. Haleluya, Silakan. haleluya, haleluya Tuhan Kenapa nggak berani Haleluya. Yesus. tampilkan ayat, Pak Kau Yusuf? hadir pada hari ini. Kau Amin. mendengarkan ada setan jin masuk ke channel Pak Yusuf Manubulu. Dia Pak Helia, bisu ngapain tangannya tuli digituin, tidak Pak mendengar Helia? Bapak. Bukakan hati pikirannya. Namanya Sahrul. Dalam nama Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Yesus Buka Kristus. dan pikirannya. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang agung, yang maha kuasa, yang ajaib. Segala roh-roh jahat kuasa gelap kami tolak dalam nama Yesus. Sekiranya orang yang berbicara di sini mau terima Yesus, membukakan hatinya, tenangkan. Tenangkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, praise the Silakan. Lord Jesus. Buka ayatnya. Ya. Saya enggak, Pak Syahrul. Ngapain Ya, sih? maksudnya begini Pak Sarul. Jadi kalau misalnya teman-teman Kristen memperdengarkan ayat Alkitab, Anda juga tolong jangan mengatakan bahwa itu tertolak, itu tidak ini. Artinya Bisa saya diskusi jawab? yang tidak berimbang gitu. Bisa saya jawab? Silakan, Pak Yusuf? silakan. Baik, Ya, terima silakan. kasih. Saya udah katakan Pak Yusuf. Pak Yusuf orang sekolah loh Pak. Saya tidak akan pernah masuk ke channel Bapak kalau narasumber Bapak Syahrul. Pak Sarul Itu sekolah enggak Pak Sarul? orang, Pak Syahrul. Itu Nggak boleh kesaksian menghakimi. orang, dia berasal dari Muslim. Itu pengalaman orang, kenapa dihakimi? Kalau saya mau membacakan firman Tuhan, kita kan tidak melarang kalau di sini buka Quran atau hadis. Tapi liciknya Pak Syahrul, ketika ada anak-anak Tuhan membacakan firman Tuhan, Pak Syahrul tidak boleh mengatakan terhina, tertolak. Itu saya rasa bukan pemikiran yang baik ya dari seseorang yang mempunyai title S2 gitu Pak Syahrul. Oh, saya orang paling konsisten, Bu. Kita juga konsisten. Ini channel Oke lah, Kristen begini sebenarnya. aja lah, biar didengar suara Pak, biar didengar publik. Dengan kalian, Ya, biar didengar publik. Ya, ini kan channel Ya, Kristen. kalau memang ada Muhammad bisa menyelamatkan atau Islam bisa menyelamatkan, silahkan tampilkan dalilnya. Jangan ngerecokin doang di sini. Kalau memang, silahkan tampilkan Pak Sarul. Di mana ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan umatnya? Pak Yusuf? Ya, silakan. Silakan tampilkan, Pak. Jadi tampilkan apa nih? Enggak, ayat saya itu. tanya di mana ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan umatnya. Coba tampilkan. Baik, saya akan menjawab. Santai saja Pak Yusuf. Kalau ada Iya, orang macam ini silakan bertanya, tampilkan. saya akan coba menjawab. Tolong buka dulu bagaimana komunikasi saya dengan narasumber tadi bahwa roh Yesus Isa itu adalah roh Allah. Saya mengatakan manusia itu roh Allah juga. Narasumber itu roh Allah juga. Buka ayatnya dulu, baru kita diskusi secara baik. Oke, Pak Yusuf, surat 21 Al-Anbiya ayat 91. Buka itu. Surat 21 Al-Hijr ayat 91, ya. Surat Pak 21 ayat objektif 91. dulu Pak Yusuf, nanti baru sama yang Iya. lain. Objektif. Jangan Pak Sarul terus mengenai roh buka-bukakan Allah, ya. ayat. Mengenai sebentar, roh Pak. Allah. Ini mengenai roh Allah juga nih, Pak. Sebentar. Iya, mengenai roh Allah dulu. Surat 21 Al-Anbiya ayat 91. Jangan mau diarahkan kepada ayat-ayat yang enggak relevan dengan pembicaraan. Mengenai roh Allah. Yuk. Pak Yusuf, saya kan lagi bicara nih sama narasumber. Kenapa orang lain ini mengarahkan Bapak? Nggak apa-apa, Pak Yusuf yang ngatur pokoknya channel kita. Nggak usah diarahkan sama jin. Benar Pak Aceh. Nggak usah diarahkan sama jin. Jin itu menyesatkan itu. Ini mau menyesatkan ini jin ini. Jin satu ini. Ya. Dia punya jin. Saya nggak punya sasaran dengan kalian. Sasaran saya jin botak. Ada jin botak itu. Udah sunat belum? Jinnya. Nah, ini dia. Terjemahnya aja, terjemahnya biar Bapak Kokak baca. Nah, itu dia. Ya. Silakan dibaca. Saya bacakan ya. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dan kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Silakan Pak Aceh. Nah, di sini jelas roh Allah yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam, bukan roh Muhammad, bukan roh jin, tapi ini roh Allah. Jelas ya? Yang ditiupkan kepada rahim Maryam itu adalah roh Allah.
Dalam kurungnya Para itu pendengar. menjadi tanda kebesaran Allah. Oh iya, rahmatan lil alamin dia. Masih bisa Jadi saya bicara? Seluruh alam. Bagi seluruh alam. Bisa Iya. saya jelaskan ayat ini? Silakan. Baik, dengarin baik-baik. Ya, pemirsa yang budiman, dengarkan baik-baik. Inilah sumber Islam yang benar, bukan dari sumber murtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Maria. Arabnya baca Syahrul, Arabnya. Pak Dia Kece, Itu ganjaran itu kehormatannya, dilewat. Pak Kece, Pak Kece, kami diturunkan roh dari Pak Kece. kami ke dalam. Kenapa bukan Iya. Muhammad Pak Kece yang diceritakan seperti ini Pak Ini Kece? Pak Yusuf, gimana nih orang-orang nih Pak? Saya kan lagi mau baca nih gimana? Ya, saya Arabnya kan dulu. bicara sama Pak ini Pak Kece. Hormati Pak Yusuf dong. Saya Pak kan Kece, saya Arabnya bertanya dulu, sama baca. Pak Kece dulu Pak Kece. Iya. Pak Kece, kenapa Iya. kisah-kisah seperti ini Pak Kece tidak pernah ke Muhammad Pak Kece ya? Hormati Pak Yusuf Iya. dong. Karena Pak Yusuf udah minta karena saya Tuhan baca Yesus loh. nggak kenal siapa itu Muhammad, nggak kenal Kenapa Muhammad. kalian seperti Karena nama ini? Muhammad tuh banyak. Pak Yusuf aja kalian tidak Oh, hormati gitu ya. loh. Iya. Karena Muhammad tuh tidak dikenal Tuhan. Yang dikenalnya SWT, Oh, SWT begitu. kan patung Arab. Kok Berhala. selalu Isa ya yang di itu ya? Muhammad iya. juga dikenal jin. Diistimewakan ya? Bisa nggak saya baca? Iya, Pak Yusuf? Muhammad juga dikenal, cuma dikenalnya dengan jin, dekat dengan jin. Dikenal. Nah, Muhammad jadi juga Pak dekat Yusuf, dengan kalau jin. begini mah, Bapak aja nggak didengar. Iya. Pak. Muhammad juga Masih bisa dikenal, nggak cuma saya baca? dikenalnya Banyak dekat dengan sekali loh jin. Pak Kece. Oh iya. Benar. Iya. Oke, kita kasih kesempatan dulu Pak Saru jelaskan ini. Silakan Pak Saru. Baik, terima kasih. Ya, maafin kawan-kawannya keadaannya begini ya. Keadaan apa Pak Sarul? Pak Sarul yang buat keadaan tidak beres. Pak Sarul yang buat keadaan tidak beres. Sok pelan, baik. So dia padahal yang aduh jahat. hancur. Ngomong aja Pak Sarul, jangan munafik. bertele-tele Pak Sarul. Jawab jelas-jelaskan aja, jangan narasi-narasi yang aduh Pak Sarul ini. Iya. Masih bisa saya baca Pak Yusuf? Mau jelasin Baca silakan Pak aja. Sarul, bukan bangun narasi sesat Pak Sarul. Kita semua orang sekolah ya. Pada Nah, saat Pak Sarul yang nggak punya sekolah, tema pemirsa meminta dengar tuh Pak membaca, Sarul, orang sekolah ngomong seperti lalu itu tuh. ada suara Dengar yang pemirsa. mengganggu. Suara apakah itu? Jadi Suara anak Pak SD Sarul tahu tuh suara iblis. apakah mereka anak SD ini tahu gitu loh. Bagaimana? Tahu Enggak anak SD dong, Pak enggak Sarul, dong. tahu. Nah, sekarang Pak Sarul kan ditanya kenapa selalu Isa yang diistimewakan gitu loh. Bisa saya Jelasin. baca Pak Yusuf? Jelasin Ya, kenapa silakan, Pak. Dijelaskan, semua Isa Bisa selalu nggak Isa Bapak yang diam diistimewakan. kemana-mana Jelaskan Pak Sarul. Ya, jelaskan tapi tidak membangun narasi ya, Pak. Bapak bisa nggak ngomong ke mereka ini untuk tidak ikut pada saat saya baca? Bisa nggak? Iya, Bisa, tapi Pak, pernyataan asal Bapak Bapak di awal itu pernyataan yang membangun narasi, memojokkan kami. Itu yang tidak benar. Baik. Ternyata Bapak juga udah masuk pada asas subjektivitas. Kenapa saya katakan subjektivitas? Saya disuruh baca sama Bapak. Saya baca kan? Lalu ada suara yang mengganggu bacaan itu. Apakah itu tidak menghina Bapak? Bukan, Bapak Loh. tadi bilang sebelum Bapak baca, ini beginilah keadaannya, maafkan teman-teman, beginilah. Itu kan itu berarti kan kali kedua, seolah-olah Itu kan Hah? kali kedua, Pak. Norak nih Syahrul nih, kedua. norak keluar pertama aja kali nggak ngomong penting, seperti itu. Itu keluar kali aja kedua. nggak penting, Gitu loh. nggak penting Itu kayak kali kamu di kedua, sini tuh kayak Pak. kayak Ya sudah, kamu itu sudah. muslim Sekarang paling saya kasih suci satu kesempatan. dunia. Itu masih ngoceh Norak aja. kamu Syahrul keluar aja Oke, sih nggak saya- penting Tuh. kamu, bukan Gimana ini, expert, Pak? Gimana keluar ini? aja kamu. Tuh. Kalau saya dikeluarkan silakan, Pak. Karena kamu membangun Biar pemirsa narasi. tahu Silakan kamu bisa keadaan klik kalian. live. Enggak, kamu bisa klik live. Silakan. Kami Islam itu pada saat kami datang selamat, pulang pun selamat kami, Bu. Kami diajarin How etika come? keluar masuk. Pak Syahrul, makanya jangan membangun narasi. Itu Ginilah etika. keadaannya. Tidak boleh. Itu etika tidak baik loh. Jangan mengajarkan etika Anda ke saya dong. Kami Muslim itu diajarin baik-baik untuk datang dan pergi, Bu. Oke? Etika mut'ah apa? Etika nikah mut'ah apa?
Etika nikah poligami apa? Etika Bisa mut'ah saya apa? baca Pak Yusuf? Penakut. Silakan. Bisa saya baca Pak Yusuf? Sekarang Pak Kece, saya mau diskusi sama Pak Kece sebentar Pak Yusuf. Pak Kece, kenapa Pak Kece selalu Isa yang dikatakan terkemuka dunia dan akhirat, pengetahuan hari kiamat, kemudian lahir dari roh dan firman Tuhan. Pak Yusuf, Kenapa begitu Pak Kece? Ada nggak Muhammad Pak Kece disebutkan Pak Kece? Muhammad ini menjadi nabinya hanya pengakuan dirinya sendiri, pengakuan istrinya Khadijah. Begitu. Jadi pengakuan menjadi nabinya saja tidak ada ditunjuk oleh Tuhan. Dia pengakuan menjadi nabi setelah umur 40 tahun setelah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Dulu dan sejak kecilnya tidak ada cerita Muhammad. Muhammad tidak diceritakan sejak kecilnya begini-begini, nggak ada. Dinubuatkan tidak ada. Ya, dalilnya tidak ada. Karena Muhammad ini seorang pemimpin di Madinah, Raja Arab. Dibangga-banggakan, dilulukan sama orang Arab. Nah, orang Indonesia yang mengikuti, yang ikut-ikutan, itu yang bodoh. Begitu. Jadi jangan sampai mengikuti orang yang bodoh. Siapa itu Muhammad? Dibangga-banggain. Dalilnya tidak jelas. Biografinya juga tidak ada. Ya, bagaimana mungkin orang mau percaya? Orang tidak jelas asal-usulnya. Orang bisa dipercaya kalau memang asal-usulnya jelas. Benar. Seperti Yesus. Sebelum lahir dinubuatkan. Ya, ketika hidupnya diceritakan. Kehidupannya. Itu Yesus. Muhammad gak ada itu cerita itu. Ya, karena Muhammad itu nabi kata kitab karangan, nabi kitab kuning, bukan nabi Quran. Makanya di Al-Quran tidak ada banyak Muhammad diceritakan. Ini kali sekonyong-konyong muncul di ayat surat Al-Ajab satu kata, sekonyong-konyong muncul di surat Al-Imran muncul satu kata, nggak jelas itu Muhammad. Edukasi macam apa ini Pak Yusuf? Sekonyong-konyong muncul di surat Al-A'raf. Ketiga loh Pak. Satu kalimat. Ya, makanya ya daripada banyak jiwa yang disesatkan oleh Syahrul, ya lebih baik mendengarkan yang benar. Begitu. Pak Syahrul harus disadarkan ini kayaknya. Iya, rusak bangsa Indonesia nih kalau mentalnya kayak Syahrul begini. Jinnya terlalu banyak, susah diinsapin. Iya, jinnya udah pada pergi sebagian tuh. Mau bicara dengan saya? Harus diruqyah Pak Syahrul sama saya. Iya benar. Lagian juga ini channel kesaksian ya. Jadi bagi yang kesaksian itu mengalami kuasa Tuhan Yesus. Gitu nggak penting. Kalau kamu mau syiar itu channel Islam, oke. It's okay gitu. Kalau kamu mau syiar di sini, mohon maaf. Pak Melia, masih ada keberanian? Masih jadi bicara? Iya Pak Syahrul masih ada keberanian nggak? Baik, kalau Anda berani, saya berani. Baik, dengarkan semua ya. Kesaksian Bapak itu masuk pada wilayah Isa Al-Masih. Ya, Bapak nggak berani menjustifikasi siapa Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Berani dong. Ayo, apa? Mbak Tekokak, Syahrul ini nggak ngerti Quran, jadi susah dijelasin dari Quran juga. Jangan mau Mbak Tekokak, Syahrul ini nggak ngerti Quran. Bapaknya suruh baca Arabnya, nggak bisa dia. Hati-hati. Suruh baca Arabnya dia, nggak bisa dia. Jawab aja Pak. Jawab Pak, apa Pak? Isa Al-Masih apa? Coba kasih bayat Isa Al-Masih. Terbukti Isa Al-Masih sebenarnya dalam Al-Quran itu ingin menuju ke Yesus. Ingin menuju ke Yesus, tetapi banyak yang diselewengkan ceritanya. Jadi sebenarnya menuju ke Yesus sebenarnya, tetapi banyak yang diselewengkan ceritanya. Baca firman Tuhan aja Mbak Takokak, itu dia mau menjebak itu Mbak Takokak, karena ranah Mbak Takokak sekarang menjadi statusnya anak Elohim gitu, anak Elohim yang dari kerajaan surga gitu Mbak Takokak. Jangan mau Mbak, hardik aja nggak apa-apa. Ya, Yohanes 14 aja baca. Anda laki-laki nggak? Indah rencanamu Tuhan. Haleluya. Ini merujuk, jadi begini Pak. Di dalam hidupku
Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Itu tidak ada nama lain, Pak. Masih berani bicara dengan saya? Hah? Iya, berani. Jadi merujuk ke kisah para Rasul 4 ayat 12 itu tidak ada nama lain, Pak. Halo? Anda bicara Al-Quran, Bos? Halo? Kalau saya mau Al-Quran, mau Alkitab sama aja. Halo? Di surat Al-Imran juga dikatakan. Surat 3 ayat 45 dikatakan. Di mana sama Isa Al-Masih di dalam kitabmu? Di mana? Di mana? Aduh. Di mana Isa Al-Masih dalam kitabmu? Buka. Haleluya. Nyanyi aja Mbak Kokak. Tentang Islam, saudara. Waduh, marah-marah. Mau tahu, Mas Rahul, mau belajar sama saya? Nanti saya ajarin di dalam kitabmu. Mana? Mau di Al-Quran maksudnya? Lah, silakan. Haleluya. Nyanyi aja Mas Kokak, dia udah bentak-bentak. Nih. Silakan. Nih ya, surah 3 ayat 45 itu Al-Masih, surat 4 ayat 157, surat 4 ayat 171, surat 2 ayat 87, surat 2 ayat 53, surat 3 ayat 45, surat 19 ayat 30, surat dan masih banyak lagi. 124 surah ada semua Isa Al-Masih. Tapi Muhammad satu pun tidak ada, Pak. Nah, Muhammad bin Abdullah. Anda tidak paham di sini. Saya udah kasih. Bukan tidak paham, coba tampilkan yang ada Muhammad bin Abdullahnya, Sarul. Aduh. Nabi Muhammad itu adalah khataman Nabi. Jelas, Pak. Nabi Muhammad Bata Kokak, saya sama Pak Kace sudah ingatkan, jangan mau baca aja firman Tuhan, Bata Kokak. Kalau Anda jangan mau. Anda silakan. Baca aja firman Tuhan. Atau enggak nyanyi aja Bata Kokak, nggak apa-apa Pak Kace. Aduh, egois kan dia kan? Egois kan dia kan? Egois kan dia bicara nyanyi aja, tidak pantas. Indah rencanamu Tuhan. Bapak yang kekal, di dalam hidupku. Bapak yang kekal. Bapak yang kekal. Walau ku tak tahu. Masih berani? Dan ku tak mengerti. Masih berani? Semua jalanmu. Saya akan dulu ku tak tahu Tuhan. Bicara dengan orang-orang yang seperti berat ku rasakan. Kasih kesempatan Bata Kokak dulu, Pak. Kasih karunia, silakan Bata Kokak, silakan. Apa yang silakan. Ya, jadi begini, saya bacakan nih yang semua sebetulnya sudah hafal ini ya. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Ya udah kalau itu mah. Oke Pak Yusuf ya, terima kasih ya. Itu bukan domain saya karena tertolak. Egois kan, egois kan. Egois kan, tertolak kan. Obre, manusia yang dikuasai jin tidak suka mendengar firman Tuhan, begitu kan? Benar, Pak Kasih, absolutely. Sudah aku bilang, manusia kalau sudah dikuasai roh jahat, sudah dikuasai kesesatan, pasti dia keberatan mendengar firman Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, firman Tuhan yang dahsyat. Pasti nyanyi Bapak yang kekal aja biar dia keluar. Sudah menahun, iblisnya sudah menahun. Ibu Bonita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit. Kalau mau keluar dari kolong langit ini terserah nih. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Nabi Muhammad itu. Puji Muhammad Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus ditinggikan, amin. Yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, kepada manusia. Kalau Muhammad manusia enggak, berarti harus ikut juga Muhammad. Bukan hanya Pak Sahrul. Pak Sahrul mah udahlah dibaptis. Bapak yang selalu mendengar. Iya. Iya. Sudah keluar kayak gitu. Iya, malu sendiri dia. Oke. Jadi bikin narasi, banyak yang pindah balik lagi, katanya tidak tahu. Emang di Islam pada ngerti Quran? Kagak. Makanya sekarang pada bingung dikasih tahu. Ayat di Quran Muhammad dekat dengan jin, pada kaget dia.
Karena akibat dalilnya itu kata ustadznya, apa kata ustadz, apa yang dikatakan oleh ustadz, nggak ngerti. Ya, makanya banyak orang Islam yang nggak paham Quran tuh begitu. Jadi Syahrul ini memang serba salah. Harusnya tadi suruh baca Arabnya aja. Paling anti dia kalau suruh baca Arabnya. Begitu. Baca Quran, baca Arabnya. Coba nada bayati. Apa Jawa Jawa. Ini Pak Takoka kan mantan qiraat. Mantan tartil. Qori Indonesia. Harusnya suruh baca bayati, coba. Tampilkan, bacakan silakan pakai nada bayati. Begitu. Atau pakai nada jiharkah. Saya yakin dia nggak bisa baca, dia kabur dia. Dia mah memang jin. Pak Aceh, Pak Kasim, Mbak Takoka, Pak Aceh kok lupa? Kan samina watokna gitu, samina watokna. Sebenarnya kalau Pak Sarul menjelaskan tuh nggak masalah, tapi dia suka bangun narasi. Ya, itu yang kadang-kadang memang cara-caranya itu luar biasa Pak Sarul. Kasih yang sempurna telah, gitu aja lah. Iya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Teman-teman, masih mau terima nggak? Ini ada teman-teman, masih ada teman Muslim nih. Siapa tuh? Boleh, asal tidak bangun narasi seperti Pak Sarul, nggak masalah. Diskusi kan enak. Oke, kita terima dulu nih akidah Islam. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar kalian semua? Udah lama nggak jumpa. Ya, kabar baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau diskusi itu kasih lo ngomong sebentar orang. Ya dikasih, cuman maksudnya diskusinya harus yang benar, yang terarah gitu ya. Jadi jangan membangun narasi. Padahal Pak Sarul itu menjelaskan ayat itu kalian potong. Nggak boleh begitu. Ya, langsung aja Pak ke pokok permasalahan. Hah? Ya langsung aja, nggak usah membangun narasi yang lain lagi. Oke. Saya mau nanya nih sama narasumber nih. Ya boleh. Dia katanya apa itu namanya juara MTQ ya Pak ya? Betul. Ya, sudah dari tadi disaksikan itu. Oke, saya baru masuk, jadi belajar. Saya mau nanya nih, saya kan tak pernah juara MTQ lah, kalau bukannya tak pernah juara, nggak pernah masuk lah. Ya, kalau nggak pernah bisa ikuti lomba dulu Mas, biar nanti juara gitu. Iya, ini saya mau nanya, itu aja mau nanya. Putus-putus. Halo. Ya. Saya mau nanya nih, Pak. Sebutkan nama Al-Quran, Pak, tolong. Apa? Sebutkan nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Maksudnya? Apa hubungannya ya? Iya, sebutkan nama-nama Al-Quran. Apa hubungannya ya dengan ini, dengan kesaksiannya? Ya kan yang Pak KC paham Al-Quran, yang satu juara MTQ. Coba jelaskan dulu nama-nama Al-Quran dan sebutkan ayatnya di mana gitu. Pak KC suruh baca ini aja, baca Al-Quran, baca Arabnya aja Pak KC, silakan. Pak KC gini Pak KC, yang fair begini, penguji harus diuji dulu, pantas nggak jadi penguji. Pak Kece. Oh iya. Nah, diuji dulu. Pantas atau tidak jadi penguji. Jadi begini. Sebelum menguji, saya uji dulu. Apakah benar ada orang Islam? Saya tanya. Udah pasti nggak paham kalian Al-Quran. Nggak usah sok paham. Aku kan aku bilang, aku ini nggak pernah masuk perlombaan MTQ dan tidak paham Al-Quran. Justru yang paham Al-Quran ini saya tanya itu. Masa saya diuji lagi? Akidah nih ya, nganggap orang ini nggak paham dengan dia kan? Dia sebenarnya mau menguji. Sekarang begini, Anda mau menguji, sebelum seorang penguji harus diuji dulu. Pantas nggak jadi penguji? Silakan Pak Kece. Siapa bilang saya mau datang ini untuk menguji? Dengerin, media dengerin.
Saya kan Surat 2 Al-Baqarah. Surat 2 Al-Baqarah. Saya sebut ya. Surat 2 Al-Baqarah, sapi betina, apa maksudnya? Silakan jelaskan. Gak usah nanya balik. Saya yang kalian paham. Tadi kalian. Iya kan tadi katanya sebutkan nama-nama Al-Quran. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, sapi betina. Apa maksudnya? Ayo. Itu nama surah itu. Beda lagi nama-nama. Orang sudah tahu kalau nanya berarti memang mau menguji. Nah, sekarang diuji dulu pakai C, ketahuan. Karunia, gue bukan menguji Karunia. Enggak. Akidah. Kamu jangan membohongi anak kecil dong. Pertanyaan yang jawabannya Anda sudah tahu itu artinya menguji. Ya, sekarang seorang penguji pantas nggak jadi seorang penguji? Harus diuji dulu. Menguji dari mana? Maksudnya saya tahu. Dia mau nanya Al-Quran itu disebut Al-Furqan, disebut Al-Dikru. Itu maksudnya. Saya tahu maksudnya dengan pertanyaan dia. Begitu. Coba sebutkan ayatnya di mana aja itu? Yang disebut Al-Furqan itu ayatnya di mana? Ayatnya di mana terus? Katanya kamu orang Islam. Ya harus tahu lah. Masa orang Islam nggak tahu? Tadi lu bilang lu paling paham Al-Quran. Tujuan kamu sudah saya jawab. Tujuan kamu sudah saya jawab. Maksud tujuan kamu itu menanyakan nama-nama Al-Quran itu Al-Furqan, Ad-Dikru, terus yang lainnya. Ad-Dikru itu apa? Ya kan itu maksud tanyaan kamu. Saya sudah bisa jawab. Ad-Dikru. Nah sekarang tinggal jelaskan apa maksudnya surat 2 Al-Baqarah, sapi betina. Apa maksudnya? Gak usah lari-lari kemana dulu. Ayo jelaskan. Gue salah kemana dulu. Jelaskan dulu yang gua nanya. Lu jangan nanya balik. Enggak, saya sudah menjawab pertanyaan kamu yang ingin kamu nama-nama Al-Quran, Al-Baqarah, tadi Al-Furqan, Ad-Dikru, itu yang disebut Quran. Ya udah coba jelaskan. Itu kan mau kamu kan sudah saya jawab. Coba jelaskan. Coba terletak surat mana? Al-Furqan surat mana? Di Az-Zikri surat mana? Itu kan udah dikasih bocoran, ya udah cari sendiri. Cari sendiri saya udah hafal karena ini pelajaran anak TK, paham nggak? TK Arab loh. Ini pengajaran anak TK Arab. Jadi bikin malu kamu ini nanya soal itu. Iya. Sekarang gini. Kamu merasa pintar di Indonesia berbahasa Arab, tapi kalau di Arab kamu anak TK itu. Iya, kau pun bodoh. Itu anak mutawasit itu, anak mutawasit itu. Jelas ya? Sekarang gini. Iya, anak mutawasit itu anak TK. Anak mutawasit itu kalau di Indonesia itu anak TK. Ya pengajaran itu, pertanyaan kamu itu pertanyaan anak TK. Makanya sudah dijawab oleh Muhammad KC. Maaf ya, saya bukan merendahkan. Kamu pertanyaannya pertanyaan anak TK, gitu loh. Gitu. Sekarang gini, ya gue mau nanya, jelaskan nama-nama Al-Quran yang lu sebutkan. Kalau kamu tidak bisa diskusi, manggil orang itu, menyapa orang lu itu nggak sopan ya. Bukan gue lu, misalnya bapak atau apa. Yang kamu nggak tahu etika, aduh amit-amit, nggak tahu sopan santun kamu ya, akidah. Masuk di room orang, kamu ini tahu sopan nggak ya? Kok lulu gue, suka-suka gue, kamu ini kelihatan sekali ini apa pengajaran yang kamu terima nih. Kok bicaranya kok sembrono kayak begitu? Itulah budak Arab. Kalian itulah budak Arab, Pak Yusuf. Gak usah. Jadi dia kalau pinter tidak mau jadi budak Arab, jadi kacung Arab. Jangan memuyut gua mau jelasin. Keluarin aja Pak, nggak sopan. Lo hanya berani bertanya. Lo hanya berani. Jelas. Bagaimana mau jelasin? Harus diruqyah dulu pakai Rohul Kudus itu. Harus diruqyah. Pertanyaannya juga udah dijawab. Maksud tujuannya itu mau ngetes itu. Al-Quran dalam bahasa itu apa namanya? Al-Furqan, pembeda, Ad-Dikru, pengingat. Itu tujuannya. Sudah saya jawab dia. Jadi saya sudah tahu semuanya arah pembicaraannya dia. Cuman kan hal-hal yang nggak penting. Bukannya ditanya Muhammadnya mau menyelamatkan di mana, ditampilkan malah ngomongnya yang cara baca lah, pola baca lah, nggak penting itu. Sekarang sudah bukan zamannya baca lagi, sudah tinggal melakukan sekarang. Dunia udah mau kiamat.